Hari pertama transmigrasi, hal pertama yang kulihat adalah sosok istri dari pemilik tubuh asli ini. Wanita idaman yang gagal didapatkan sang pemilik tubuh 7 kali berturut-turut. Kini, mataku tertuju padanya. Wajah Suwan memerah antara malu dan murka. Bajingan! Ini sudah keempat kalinya. Kapan kau akan berhenti? Aku pun tak mau. Tapi 7 tahun memilikimu, membayangkan besok kau dipelukan pria lain setelah cerai. Hatiku terasa sangat hancur. Suwan seketika terdiam mendengar pengakuan emosional yang tak terduga itu. Pertahanannya runtuh sepenuhnya. Tanpa sepatah kata pun, malam terakhir ini pun menjadi saksi bisu keintiman mereka. Kupeluk erat tubuhnya yang hangat dan lembut. Gejolak gairah yang membara pun menyatukan kami dalam malam panjang. Suwan terkulai lemas karena kelelahan dan tertidur sangat pulas. Hingga akhirnya fajar keesokan harinya pun tiba. Saat terjaga, tatapan penuh dendam terpancar dari matanya. Seolah ingin mengulitiku hidup-hidup, tapi aku malah terkekeh santai. Suwan, kenapa saat marah pun kau begitu cantik? Rasanya aku jadi ragu untuk bercerai sekarang. Terutama kaki jenjang nan mulus itu. Benar-benar mematikan. Seketika itu juga, kemarahan Suwan meledak hebat. Sudah kubayar 20 juta dan melayani nafsumu berkali-kali. Sekarang kau bilang tak mau cerai? Dasar, brengsek. Cukup, pergi sekarang. Dustin akan datang malam ini. Aku tak ingin dia melihat kekacauan memuakan ini. Aku sengaja memancing emosinya lebih dalam. Bagaimana jika setelah cerai, kau baru menyadari betapa berharganya aku? Sekalipun kau berlutut memohon nanti, aku takkan sudi menoleh lagi. Suwan benar-benar sudah kehilangan kesabarannya. Kau tak sebanding dengannya. Sesuai rencana, detik berikutnya aku langsung menariknya kembali ke dalam pelukanku. Kehangatan tubuhnya yang lembut kembali kurasakan. Suwan tersentak hebat, matanya membelalak penuh rasa terkejut. Bajingan! Apa yang kau lakukan? Teriakannya perlahan berubah menjadi desahan pasrah yang lembut hingga menjelang tengah hari. Keluar dari kantor catatan sipil, langkah kaki Suwan tampak sangat goyah. Ia bergumam dengan penuh kejujuran. Kalau bukan demi Dustin, aku takkan sudi kemari. Kau benar-benar menyiksaku 2 kali pagi tadi. Seluruh tubuhnya terasa remuk tak bertenaga. Kini, pandanganku tertuju pada akta cerai yang ada di tanganku. Seharusnya ini menjadi momen yang paling membahagiakan, namun tiba-tiba saja rasa sukacita itu menguap begitu saja. Melihat ekspresi puas diri di wajahku, api amarah di hati Suwan kembali berkobar dengan sangat cepat. Kita sudah resmi cerai. Angkat kaki dari rumahku jam 3 sore nanti. Aku hanya mencubit gemas pipinya. Bagiku, dia hanyalah masa lalu yang harus dilepaskan. Aku tak memiliki hobi untuk terus mengganggu seorang wanita. Sayangnya semua sudah terlambat, padahal aku telah menaklukkannya seutuhnya. Baik dari luar maupun dari dalam. Masih dengan emosi yang meluap, ia menegaskan, jangan pernah ganggu aku lagi, dan rahasiakan pernikahan kita. Sikap acuh tak acuhku justru membuatnya semakin geram. Apa kau sama sekali tak punya kata-kata terakhir? Aku terkekeh nakal menanggapi kemarahannya. Tanpa ragu sedikit pun, tanganku kembali terulur ke arah wajah cantiknya. Sambil mencubit pipi mulusnya, aku berbisik, cari aku jika kau kesepian. Tapi aku harus memperingatkanmu satu hal. Aku tak suka menyentuh wanita yang sudah disentuh pria lain. Dengan kalimat dingin itu, aku melangkah pergi. Suwan terpaku di tempatnya berdiri, terdiam 1000 bahasa. Ia baru menyadari ada perubahan besar dalam diriku. Aku yang dulu bahkan tak berani menyentuhnya, tapi sekarang. Aku begitu dominan, penuh percaya diri, dan berani. Baru saja mobilku meluncur meninggalkan kantor catatan sipil, sebuah kejutan tak terduga sudah menanti di jalan. Sebuah mobil sport merah menghalangiku dengan angkuh. Sosok wanita penggoda dengan aura sensual keluar dari sana. Langkahnya yang gemulai dan liukan pinggulnya yang seksi sanggup membuat jantung pria manapun berdegup sangat kencang. Kecantikan yang luar biasa. Lekuk tubuhnya bagai dewi hayangan yang turun ke bumi, penuh dengan daya pikat. Tatapan matanya begitu memikat jiwa siapapun. Sekilas ingatan muncul. Dia adalah Lin Xue, sang primadona kota. Putri sulung keluarga Lin sekaligus rival abadi Suwan. Persaingan mereka berdua sudah mendarah daging sejak lama. Apapun yang dilakukan Suwan, Lin Xue pasti akan menentangnya, termasuk dalam mengelola perusahaan hiburan mereka. Aku menurunkan kaca jendela sambil menyeringai tipis. Sudah dengar kabar bahwa aku sudah resmi bercerai? Tentu saja, aku yang membuangnya. Kenapa? Apa kau merasa aku terlalu berani untuk melepaskan wanita sepertinya? Ternyata kau jauh lebih menarik darinya. Lin Xue tertawa renyah, sebuah tawa yang sangat menggoda iman pria. Tak kusangka pria sepertimu bisa bersikap begitu manis dan sangat pandai dalam merayu seorang wanita. Selain tampan, aku juga memiliki selera humor yang tinggi. Lin Xue tertawa makin riang sambil bersandar manja. Mentari begitu terik, lebih baik kita bicara di dalam mobil saja. Tatapannya padamu sungguh menggoda. Detik berikutnya, aku sudah duduk di kursi penumpang. Katakan, apa sebenarnya maumu dariku? Namun, matamu justru terpaku nakal pada kaki jenjangnya yang terbalut sutra putih nan indah. Harus diakui, pesonanya tak kalah saing dari Suwan. Lin Xue menyadari tatapan liarmu itu. Alih-alih malu, ia tersenyum provokatif. Apa aku cantik? Secantik wanita yang kau puja itu? Mana ada yang sesempurna ini? Aku harus menyentuhnya untuk membuktikan keasliannya, candamu penuh rayuan.
Pria ini benar-benar tak tahu malu demi mencari kesempatan. Namun, Lin Sui justru ingin memancingmu. Silakan sentuh kalau kau berani, tantangnya. Akhirnya, kau benar-benar mengulurkan tangan tanpa ragu sedikitpun. Lin Sui tersentak kaget. Dia tak menyangka kau senekat itu, dasar bajingan, serunya sambil menepis tanganmu. Apa bercerai dengannya tak membuatmu sakit hati? Kau menghela napas panjang, berlaga puitis dan dalam. Hatiku sudah bukan miliknya lagi. Lin Sui mulai menghiburmu. Jangan sedih, dia memang tak menghargaimu. Dalam drama perceraian ini, Xuanlah yang kalah. Dia kehilangan berlian, sementara kau melepaskan beban. Kau mengangguk mantap. Kau benar, tapi hatiku masih perih. Bolehkah aku meminta pelukan penuh cinta? Dia memutar bola mata. Mau mati? Hah? Masih saja cari kesempatan. Jadi, kau mau balas dendam? Bagaimana caramu membalasnya? Tanyanya antusias. Dengan memilikimu sepenuhnya, jawabmu yang membuatnya terkejut. Mimpi saja sana, ketusnya. Saat kau berakting sedih, ia tertawa lagi. Jangan terburu-buru, tampan. Mungkin nanti. Mungkin suatu saat nanti aku benar-benar akan jatuh hati padamu. Kau terus menggoda setiap kata-katanya. Kau ini benar-benar pria tak tahu malu yang luar biasa. Lin Sui merasa sangat terhibur olehmu. Baginya, kau yang sekarang jauh lebih menarik dan berwarna. Kau berhenti bercanda sejenak. Kenapa bersamamu bisa menjadi bentuk balas dendam yang paling manis? Xuan memang tak mencintaimu, tapi sifat posesifnya gila. Melihatmu dengan rivalnya pasti membuatnya hancur. Bayangkan, baru saja bercerai, kau langsung menggandeng musuh bebuyutannya. Dia pasti akan meledak seketika. Rencana gila ini terasa masuk akal. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan kebahagiaan yang sangat provokatif. Aku sangat senang melihatnya menderita. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Kau tanpa berpikir keras sejenak. Aku tak tega menyakitinya. Kecuali jika kau menambah bayarannya. Kau tertawa penuh kelicikan. Dia setuju tanpa pikir panjang. Pamerkan cintamu sekarang juga, dan 10 juta akan jadi milikmu. Sepakat? Aku akan pamer kemesraan di hadapannya. Namun, dia menahanmu. Jangan terburu-buru, tenanglah dulu. Ikut aku pindahan dulu. Kalian pun kembali ke Villa Xuan untuk mengambil barang-barangmu. Lin Sui enggan masuk. Baginya, tempat itu terlalu kotor untuk dipijak oleh musuh bebuyutannya. 3 tahun pernikahan, ternyata barangmu sangat sedikit. Hanya ada beberapa potong pakaian sederhana saja. Semuanya beres dalam sekejap mata. Kau melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Lin Sui menatap koper tipis di tanganmu. Xuan benar-benar memperlakukanmu dengan sangat pelit, ya? Tepat sekali. Setelah cerai pun, dia tak memberiku sepeser pun harta gunung gini. Keluhmu pasrah. Wajah tampanku ini jauh lebih berharga dari uang 10 miliar. Lin Sui tertawa mendengar kepercayaan dirimu. Lin Sui menyukai kejujuranmu itu. Lalu, kau mau kemana sekarang? Kembali ke kediaman keluargamu? Kau menggeleng. Menginaplah di rumahku, Xuan pasti akan murka melihat kita tinggal satu atap. Tuan muda ini ternyata sangat menyenangkan. Kalian terus bercanda sepanjang jalan meninggalkan masa lalu. Di bawah panduan Lin Sui, kau akhirnya melangkah memasuki rumah megah yang tepat berada di sebelah. Ternyata mereka bertetangga. Lin Sui sengaja membelinya demi menyaingi Xuan di kawasan elit ini. Ini adalah wilayah paling eksklusif di Aichang. Kemewahan yang luar biasa terpancar dari setiap sudutnya. Lin Sui menyiapkan kamar di lantai 1. Tapi kau menolaknya. Lalu, kau sendiri tinggal di mana? Di lantai atas. Kenapa? Kau ingin mencoba melindungiku setiap malam, godanya dengan senyum tipis. Kau terlalu cantik. Jika ada penjahat masuk, aku bisa langsung melindungimu dari kamar sebelah. Sistem keamanan di sini sangat ketat, burung pun takkan bisa lewat, jawabnya sambil tertawa kecil. Bagaimana jika ada badai atau kecoak tiba-tiba? Aku harus tetap siaga. Lin Sui hanya bisa geleng-geleng. Petir itu tak menakutiku sedikitpun. Tatapannya seolah menembus sukma. Aku menginginkanmu, bisiknya penuh godaan. Terlalu jelas, bukan? Namun tantangannya mengejutkan. Coba taklukkan aku jika kau memang berani. Jadilah pemenang dan miliki aku selamanya. Layani aku, lalu mari lihat, berapa skor yang kau dapatkan. Kapan jerat ini kulepaskan? Jarum jam pun berhenti di angka 06 petang. Xuan tampil memukau dengan gaun ketat yang membalut lekuk tubuhnya. Dia datang demi menjemput Dustin. Langkah kakinya membakar suasana bandara. Kecantikannya yang luar biasa membuat semua mata tak mampu berpaling. Siluet tubuhnya bak mahakarya, pinggang ramping dan lekukan menggoda layaknya buah ranum yang siap dipetik. Aura surgawi terpancar darinya, memancing tatapan penuh nafsu. Namun, Xuan tetap tak bergeming sedikitpun. Hanya satu nama di hatinya, Dustin. Pria yang dicintainya selama 5 tahun meski waktu telah memisahkan. Memori tentang wajahnya mulai memudar. Masihkah pesona pria itu sanggup menggetarkan jiwanya seperti dahulu kala? Waktu telah mengubahnya menjadi pria dewasa yang tangguh. Di tengah kerumunan, sosok itu akhirnya muncul. Setelan jas mewah membalut tubuhnya, memancarkan wibawa. Kepolosan masa muda telah berganti dengan kematangan sempurna. Aura bangsawan terpancar dari setiap langkahnya. Itulah dia, Dustin yang kini telah kembali pulang. Berbeda dari bayangan masa lalunya,
Suan harus mengakui pesona pria ini jauh lebih mematikan sekarang. Senyum tipis tersungging di bibir Suan. Keputusannya untuk bercerai terasa seperti berkah terindah dalam hidupnya. Tatapannya bertemu dengan Suan. Seketika, binar kekaguman meledak di dalam mata pria itu. 3 tahun berlalu, namun kecantikan Suan kini melampaui segala imajinasi terliar yang pernah dia miliki. Keindahan tubuhnya sungguh menyilaukan mata. Dustin melangkah cepat, mengunci pandangannya hanya pada wanita itu. Rindu yang tertahan akhirnya terucap. Sudah sangat lama, bukan? Jawab Suan dengan nada suara bergetar. Dekapan hangat ditawarkan Dustin. Meski tersipu malu, Suan bersiap untuk menyambut pelukan yang telah dinantikan. Janji lama hampir terpenuhi, namun tiba-tiba. Peringatan keras itu menggema kembali di dalam benaknya. Aku tak sudi menyentuh wanita bekas pria lain. Kata-kata kejam itu merobek kesadarannya seketika. Bagaikan tersengat listrik, Suan tersentak mundur. Dia menolak pelukan Dustin dengan gerakan yang sangat tiba-tiba. Kehangatan di mata Dustin mendadak sirna. Kilatan keterkejutan muncul. Apa maksud dari penolakan dingin ini? Padahal rayuan manis mereka mengalir di dunia maya. Janji untuk bersama pun telah terucap nyata. Namun kini, sebuah pelukan pun terasa mustahil. Kebingungan melanda mereka, menyisakan tanya yang tak terjawab. Pria bodoh itu sudah dia tinggalkan, tapi mengapa kutukan kata-katanya masih menjerat jiwa Suan begitu kuat? Penyesalan membayangi wajah cantik Suan. Namun, Dustin hanya membalasnya dengan senyuman yang sangat teduh. Terlalu lama di negeri orang membuatku terbiasa dengan etiket barat. Mari, perjamuan istimewa telah menanti. Perhatian Dustin tak pernah pudar sedikit pun. Saat menuju mobil, dia hendak membukakan pintu untuk Suan. Namun Suan menolak halus, memilih kursi belakang. Ada kegelisahan yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Debar jantungnya tak menentu. Kursi itu adalah wilayah sakral yang tak pernah boleh ditempati oleh siapapun. Gerakan Dustin terhenti kaku. Keinginannya untuk duduk bersisihan demi mencuri kedekatan pun sirna seketika. Dengan canggung, Suan tetap memilih menjauh di barisan belakang sambil merangkai alasan yang terasa sangat getir. Apa yang sebenarnya terjadi? Suan hanya bisa tertunduk malu, menyembunyikan badai perasaan yang sedang berkecamuk. Senyum itu akhirnya muncul kembali. Meski jarak memisahkan, Suan merasa pengorbanannya selama ini tidaklah sia-sia. 3 tahun pernikahan penuh pengabdian tanpa penyesalan. Namun, jika harus mencari satu kesalahan besar, kau memang pria tak berperasaan. 7 kali siksaan malam itu benar-benar menguras seluruh tenaga dan jiwanya. Penindasan ini sungguh keterlaluan. Apakah bagimu, kejantanan hanya bisa dibuktikan dengan cara mengintimidasi wanita? Kilasan memori panas saat kau menyiksanya berkali-kali terus menghantui pikiran Suan tanpa bisa dia cegah. Ikatan kontrak ini seharusnya dingin, namun sisi baiknya masih tersisa. Mungkin itu satu-satunya hal yang melegakan. Akankah dia muncul malam ini? Suan menggeleng tegas, ikatan pernikahan itu sudah resmi dia hancurkan selamanya. Mungkin kehadirannya bisa dimaafkan sebagai teman lama. Namun, ketakutan akan hancurnya suasana membuat niat itu sirna. Kemurahan hatimu sungguh luar biasa. Padahal dalam labirin asmara, aku adalah sosok yang paling egois. Meski berkuasa, demi dirimu aku rela melepaskan segalanya. Namun, rasa tak nyaman kembali menyelimuti hati Suan. Kata-katanya begitu mendalam, namun mengapa suasana menjadi begitu menyesakan? Ini semua ulah pria brengsek itu. Du Siten menemani Suan, melangkah masuk ke restoran Jipinjian. Suan, industri hiburan di negeri ini sedang berkembang pesat, ujar Du Siten memulai obrolan. Aku berniat terjun ke sana, jadi ikutlah ke perusahaanku. Aku butuh asisten hebat sepertimu. Apa aku merepotkanmu? Tentu tidak, aku akan sangat senang jika kau mau membantuku. Baiklah, besok aku akan mendaftar. Keduanya asyik berbincang hangat, tak menyadari apa yang menanti. Tiba-tiba, dua sosok di kejauhan, bagaikan jarum tajam yang menghujam langsung ke mata Suan. Wajah cantik Suan seketika membeku bagai es. Sosok itu tak lain adalah kau dan Linsu. Kalian berdua tertawa mesra sambil menunggu lift. Entah apa yang kalian bicarakan hingga suasana tampak begitu ceria. Linsu tertawa lepas bahkan memberikan pukulan manja. Kemesraan kalian benar-benar jauh lebih manis dari pasangan manapun. Du Siten menyadari ada yang salah. Mengikuti arah pandang Suan, sekujur tubuhnya seketika gemetar hebat. Meski hanya memakai kaos dan jeans, aura kemudaan dan semangat yang vibran terpancar kuat dari dirimu. Namun, yang membuat Du Siten terperangah bukanlah dirimu, melainkan sosok wanita cantik luar biasa di sisimu. Wanita itu memiliki tubuh yang begitu menggoda, dengan pinggang ramping dan kecantikan yang mematikan. Du Siten mengira kau akan menderita setelah dicampakkan Suan, namun kenyataannya sungguh di luar dugaan. Bukannya merana, kau malah bersama wanita cantik beraroma segar. Dasar pria tak tahu malu. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Baru saja bercerai, tapi sudah bermesraan dengan wanita lain. Wanita itu terlihat tidak benar. Du Siten berpura-pura membela Suan, meski matanya tak lepas dari Linsu. Sial, wanita ini benar-benar menggoda. Sementara itu, Suan berusaha meredam amarah yang membakar hatinya. Dia adalah Linsu, putri dari keluarga Lin, salah satu keluarga penguasa terbesar di kota Aichen. Suan, aku kasihan padamu. Kau begitu baik,
Tapi dia malah berpaling pada musuh keluargamu. Dia hanyalah sampah yang tidak kuinginkan. Suan geram, menganggap Lin Su hanya ingin menyakiti perasaannya. Du Xiten bersorak dalam hati mendengar hal itu. Ternyata Lin Su hanya memanfaatkan pria itu untuk membalas Suan. Hei! Sudah lama tidak bertemu. Du Xiten tiba-tiba berteriak memanggilmu dengan suara yang sangat lantang. Saat itu kau sedang asyik membahas seni film dengan Lin Su. Suara itu tiba-tiba menginterupsi momen kalian. Begitu menoleh, kau mendapati sosok Du Xiten, pria yang dulu dipuja-puja oleh Suan setinggi langit. 3 tahun lalu dia tampak tampan, tapi mengapa sekarang dia terlihat begitu layu dan menyedihkan? Meski jasnya mewah, kau bisa melihat rahasia kelamnya. Pria ini, dia menderita impotensi. Kemampuan medis yang kau pelajari dari tabib tua di penjara, memang bukan sekadar isapan jempol belaka. Sekarang kau paham mengapa Lin Su membawamu ke sini. Dia ingin memberi pelajaran pada pria penyakitan ini. Oh, ternyata kau. Mengapa wajahmu jadi begitu buruk? Sepertinya tubuhmu sudah habis karena bersenang-senang di luar negeri. Wajah Du Xiten memucat seketika mendengar ucapanmu. Bagaimana dia bisa tahu? Batinnya sambil mencoba tetap tenang. Siapa wanita cantik ini? Matanya menempel pada Lin Su, sementara Lin Su tersenyum tipis. Aku pacarnya. Mendengar itu, tangan Suan mengepal kuat. Kuku-kukunya hampir menusuk dalam ke kulit telapak tangannya. Dia tahu ini adalah provokasi sengaja, tapi amarahnya tak terbendung. Halo Nona Lin, namaku Du Xiten. Du Xiten memamerkan senyum yang menurutnya menawan. Namun Lin Su hanya menatapnya dengan senyum penuh ejekan. Jadi kau cinta platonis yang sangat didambakan Suan? Ah, aku hanya beruntung pernah menjadi pusat perhatiannya. Kudengar kau pergi ke luar negeri dengan kekasihmu? Du Xiten merasa besar kepala, mengira Lin Su tertarik padanya. Dulu aku muda dan naif, kukira itu cinta sejati. Tak kusangka dia adalah wanita yang sangat licik. Untunglah langit masih melindungiku. Mendengar itu, kau hampir tertawa melihat betapa butanya Suan selama ini. Kau menatap Suan dengan penuh hinaan, wajah Du Xiten pun menjadi semakin masam dan terlihat buruk. Beruntung? Apa maksudmu? Du Xiten merasa harga dirinya diinjak-injak oleh pria yang ia anggap remeh. Du Xiten memaksakan senyum munafiknya. Karena kita bertemu, mengapa tidak makan malam bersama saja? Kau hendak menolak mentah-mentah tawaran konyol itu. Namun, Lin Su dengan cepat memberikan senyum penuh arti dan setuju. Tentu, ayo kita makan. Kau tahu Lin Su ingin memancing emosi Suan, meski kau tak berminat meladeni mereka. Nona S tak mau diganggu? Suan meledak amarahnya hingga nyaris pingsan, karena semalam masih dipanggil sayang. Sekarang malah memanggil Nona S? Menyebalkan sekali. Atas hak apa kau mengatur hartanya dan menolak uang itu? Sialan. Wanita ini benar-benar ratu manipulasi. Uang gunung gini 20 juta yang sudah disepakati dalam perceraian. Ternyata masih kurang 10 juta lagi. Jika bukan karena kehadiran Lin Su dan pengganggu di perut itu. Rasanya ingin sekali memberinya pelajaran. Hampir lupa, utangmu akan kulunasi tepat setelah jamuan makan ini berakhir. Suan mengucapkannya dengan dingin sebelum melesat masuk lift menuju ruangan privat yang luar biasa megah. Dekorasi lamaran, balon dan bunga bertebaran di mana-mana. Sepertinya Suan benar-benar tergila-gila pada si Dustin itu. Luar biasa totalitasnya. Saat itu, dia tampak begitu gigih melayani Dustin dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Pria itu pura-pura menolak namun akhirnya duduk manis menikmati sanjungan. Dia sangat menyukai perhatian berlebih ini. Meski tak bergandengan tangan, kau sudah terhanyut dalam perlakuan istimewa ini. Benar-benar, sebuah pengabdian yang berlebihan. Kau sadar Suan terus mengawasimu diam-diam? Tatapannya tajam saat melihatmu memperhatikanku dalam keheningan yang mencekam. Tempat lamaran konyol ini tak berpengaruh bagimu. Mau dihias seperti kamar pengantin pun, kau tetap tidak peduli. Toh, kau tak menyukainya. Tapi tiba-tiba, Suan merasa sedikit menyesal karena dekorasinya terasa terlalu norak. Ternyata bukan dia yang menghiasnya sendiri, melainkan sekretarisnya. Siapa sangka hasilnya bakal berakhir sekacau dan seaneh ini. Kalau tahu bakal begini, dia takkan seheboh itu. Namun rasa sesal itu sirna saat sosoknya muncul kembali. Lin Su berbisik di telingamu hingga memicu tawaran nyahmu yang pecah seketika. Kedekatan mereka terlihat begitu intim. Hembusan napas hangat itu membuat hatimu berdesir. Dia membisikkan kata-kata yang membuatmu tersenyum penuh arti padanya. Jika Suan tahu cinta sejatinya adalah cahaya bulan hitam yang palsu, dia pasti bakal langsung muntah darah. Apa arti cinta gelap itu? Kau merendahkan suara. Faktanya, seluruh keluarga wanita itu sudah bangkrut total. Dia punya banyak skandal di luar negeri. Sekarang, dia hanya mencari mangsa untuk menyelamatkan hidupnya yang hancur. Sudut bibirmu terangkat. Bukan sekadar muntah darah, dia mungkin akan pingsan di tempat. Benar-benar pembalasan yang setimpal. Tatapan Lin Su begitu menggoda. Membongkar topengnya sekarang tidak seru, lebih baik tunggu sampai mereka tak terpisahkan. Itu baru hukuman yang setimpal. Lihatlah tatapan rubah licik itu, benar-benar seperti iblis kecil yang sangat menawan. Kau memujiku? Wajah Suan langsung pucat pasi saat melihat senyum penuh kemenangan terpancar di wajahmu. Kegembiraan bertemu Dustin menguap, digantikan amarah yang membara. Jika bukan karena situasi, dia pasti sudah menerkammu. Suan rasanya ingin menggigitnya. Tiba-tiba,
Dustin mengeluarkan sebuah hadiah yang dia bawa dari luar negeri sana. Sebuah kalung yang terlihat sangat murah. Namun tak disangka, reaksi Suan justru menunjukkan emosi yang mendalam. Suan tampak sangat tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah hadiah pertama yang pernah dia terima dari tangan Dustin. Mata Suan menyipit seperti bulan sabit karena terlalu bahagia menerima pemberian dari orang yang dia dambakan. Terima kasih, aku juga punya hadiah untukmu. Mari, biarkan aku memakaikannya langsung pada lehermu sekarang. Dustin bangkit dengan lembut, mencoba mendekat. Namun secara mendadak, Suan justru bereaksi sangat tak terduga. Dia mundur seperti tersengat listrik. Jangan. Tidak perlu, aku bisa memakai kalung ini sendiri dengan tanganku. Raut wajah Dustin langsung berubah masam. Padahal dia ingin pamer kemesraan yang intens di depan mata kepalamu. Tapi Suan malah merusak suasana. Jika di bandara saja tak boleh memeluk, sekarang memakai kalung pun ditolak. Jika tidak tahu Suan hanya menganggapmu pengganti, kau pasti akan ragu pada perasaannya saat ini juga. Apakah dia menolak demi menjaga perasaanmu? Kau tersenyum sinis. Nona Su, bukankah sikapmu ini sudah sangat keterlaluan? Hadiah jauh-jauh tapi tak mau dipakai? Suan menatapmu penuh kebencian, seolah ingin melahapmu hidup-hidup saat itu. Dustin terpaksa tersenyum getir. Tak apa, mungkin karena kita sudah 3 tahun tidak berjumpa satu sama lain. Waktu kita masih panjang, Suan. Suan terharu, namun detik berikutnya dia kembali menatapmu dengan bengis. Kudoakan kalian segera menikah dan punya anak. Kau memberi serangan telak dengan senyum penuh kemenangan yang manis. Wajah Suan makin gelap. Dia bahkan belum resmi jadian, tapi ucapan selamatmu terdengar seperti kutukan menyakitkan. Pelayan datang membawa hidangan. Dustin menatap meja penuh makanan mewah itu sambil bertanya tentang selera makannya. Aku ingat semua seleramu. Suara Suan terdengar begitu lembut dan penuh kasih. Dustin hanya melirik dengan sinis. Sayangnya, kau justru makan dengan sangat lahap. Setelah kekacauan 24 jam, rasa laparmu tak terbendung. Lin Su terus menyuapimu dengan telaten. Sosoknya yang perhatian benar-benar terlihat seperti seorang istri kecil yang manis. Tatapan SWN berkilat penuh amarah yang membara. Dia tahu ini provokasi terang-terangan, namun emosinya tetap saja tersulut hebat. Tubuhnya gemetar menahan geram. Saat Lin Su melayanimu lagi, SWN akhirnya meledak. Wanita, apa kau tak punya tangan sendiri? Kau berpura-pura tuli dan terus mengaduk nasi di piringmu dengan tenang. Namun, Lin Su justru menunjukkan reaksi yang tak terduga. Lin Su terkekeh sinis ke arah SWN, dia pacarku sekarang, aku sangat senang melayaninya. Seketika, tatapan mereka beradu tajam di udara. Percikan ketegangan meledak hebat. Akhirnya Lin Su membuang muka duluan, tapi itu bukan karena dia mengaku kalah dari pria itu. Dia hanya ingin mengisi piringmu yang kembali kosong. Melihat perhatian itu, kepalan tangan SWN semakin mengeras hingga memutih. Kukunya hampir menusuk telapak tangannya sendiri. Si parasit itu pun bergegas menyodorkan makanan ke arah SWN dengan wajah sok peduli. Pria itu menatapmu penuh tantangan. Namun, melihatmu yang hanya fokus makan tanpa peduli, dia merasa benar-benar hancur dan kecewa. Dia pikir kau akan cemburu setelah 7 tahun mencintainya. Tapi sekarang, menoleh pun kau sudah tidak sudi lagi padanya. Sungguh ironis melihat si parasit itu. Makanan pemberian SWN malah membuatnya menunjukkan ekspresi yang sangat tidak nyaman dan canggung. Selama 3 tahun pernikahan, hanya kaulah satu-satunya wanita yang pernah melayaninya dengan setulus hati seperti ini setiap harinya. Dulu kau selalu menyiapkan piringnya, bahkan menyuapinya dengan sangat lembut. Kenangan manis itu kini terasa seperti duri yang tajam. Dulu dia sangat menikmati perhatian tulusmu. Namun sekarang, saat si parasit itu melayaninya, dia justru merasa sangat muak dan risih. Rasa risih itu membuatnya ingin membuang makanan itu. Mungkin karena kita sudah terlalu lama tidak bertemu, batinnya dengan rasa pahit. SWN menahan gejolak di hatinya sambil berucap dingin, terima kasih, makanlah juga. Kau pasti rindu masakan asli kampung halamanmu. Jangan salahkan aku jika rasanya hambar. Tapi ya, sudah lama aku tidak menikmati hidangan Tiongkok seotentik ini di sini. Lin Su tiba-tiba memotong pembicaraan dengan senyum penuh arti. Di luar negeri juga banyak restoran Tiongkok yang bagus, bukan? Dusiten sama sekali tidak sadar akan sindiran tajam itu. Dia malah besar kepala, mengira Lin Su mulai sangat tertarik pada pesonanya. Dia pun tersenyum penuh percaya diri, banyak restoran di sana, tapi entah mengapa aku selalu merasa ada yang kurang. Rasanya tak pernah bisa menyamai cita rasa kampung halamanku. Lin Su tersenyum tipis, kau bukan berasal dari Henchen, kan? Sindiran bahwa dia tak tahu rasa rumahnya sendiri tak mempan. Dusiten makin yakin kalau Lin Su benar-benar terpikat oleh pesona dirinya. Bagaimana dia bisa tahu asalku? Pikirnya senang. Ya, Gianchen sangat indah dan makanannya luar biasa lezat, Nona Lin. Mampirlah kapan-kapan, aku akan menemanimu bermain. Si parasit itu tersenyum lebar, mencoba terlihat tulus di depan semua orang. Lin Su pun kembali menyendokkan makanan ke piringmu sambil memuji dengan nada provokatif. Benar, pemandangan di Gianchen memang tak ada duanya. Itu hanyalah taktik untuk memancing kemarahan SWN. Si parasit malang itu benar-benar mengira bahwa dia adalah kekasih baru idamanmu. Aktingnya sungguh meyakinkan. Melihatmu makan dengan begitu lahap, si parasit itu mulai angkat bicara lagi dengan nada yang sombong. Sayang, kau terlihat seperti tidak makan ratusan tahun. Kau hanya diam,
Mengingat kejadian melelahkan sejak semalam hingga siang ini. Aku butuh banyak energi setelah kerja keras yang melelahkan itu. Si parasit bodoh itu mengira kau bicara soal pindah rumah. Kau tak peduli padanya sama sekali. Namun, SWN yang mendengar hal itu seketika langsung merona merah karena salah paham. Hanya dia yang tahu maksud kerja keras yang kau ucapkan. Brengsek, beraninya dia mengatakannya di depan umum, batinnya sangat geram. Kalau begitu makanlah yang banyak agar tenagamu pulih, ucap si parasit dengan nada perhatian palsu, mencoba untuk mencuri panggung. Kau mengabaikan nada sinisnya, lalu mendongak dan memberikan senyum paling manis. Biarkan saja dia terjebak dalam ilusinya yang konyol. Tunggu saja sampai aku menaklukkan Linsu dan membuatmu menangis darah. Makan malam ini berlangsung dalam atmosfer yang sangat aneh. Di tengah suasana mencekam itu, Linsu tiba-tiba berbisik manja di telingamu sambil tersenyum. Setelah ini, kita mau main kemana? Bagaimana kalau kita kebar, usulmu? Sejujurnya, kau memang sedang membutuhkan tempat untuk meluapkan semua emosi yang terpendam di dada. Terlempar ke dunia asing ini membuatmu merasa hampa. Kau butuh suasana baru dan melihat wanita cantik untuk menghibur suasana hatimu. SWN secara insting ingin segera melarangmu pergi. Dia sangat membenci tempat-tempat seperti bar lebih dari apapun di dunia. Selama 3 tahun menikah, dia tak pernah membiarkanmu menginjakan kaki ke sana. Kata-kata larangan itu sudah tertahan di ujung lidahnya. Namun dia mendadak tersadar, kalian sudah bercerai. Dia tidak lagi memiliki hak sedikit pun untuk mengatur hidupmu yang sekarang. Mengira SWN kelelahan, si parasit itu segera mendekat dengan sok lembut. SWN, istirahatlah. Biar aku saja yang membayar semua tagihan ini. Nanti kita cari tempat bicara yang lebih tenang. Padahal, niat membayar itu hanyalah sebuah sandiwara konyol dan omong kosong belaka. Kantongnya bahkan lebih kering dari wajahnya. Dia hanya ingin menjebakmu di tempat sunyi untuk menjalankan rencana licik yang busuk. Otaknya berputar sangat cepat mencari cara untuk menyingkirkan SWN. Dia yakin rencana liciknya kali ini akan berhasil dengan sangat total. Dia sangat yakin bisa dengan mudah merayumu agar membawanya kembali ke villa mewah, memanfaatkan obsesi buta yang kau miliki dulu. SWN segera menahannya dengan sangat tegas, tak perlu bayar. Ini tokoku, dan hubungan kita tak memerlukan formalitas konyol seperti itu. Pria itu tersenyum lebar mendengar ucapanmu. Suan hanya terdiam saat mereka berempat beranjak pergi. Linsu berjalan paling belakang. Tak sengaja matanya tertuju pada piring Suan yang tertinggal sendirian. Melirik sisa makanan itu, sudut bibir Linsu terangkat membentuk seringai penuh kemenangan. Senyuman seorang ratu terpancar di wajahnya. Begitu keluar restoran, kau langsung membukakan pintu mobil untuknya. Kau masuk ke mobil Linsu tanpa menoleh sedikit pun. Bagimu, Suan hanyalah masa lalu yang sudah terkubur. Pria itu jelas-jelas menyukai Suan. Kini bagimu, dia hanyalah orang asing yang pernah kau kenal. Dengan wanita seseksi Linsu di sisimu, kau tak akan membuang waktu memikirkan Suan lagi. Suan ingin bicara, tapi kau mengabaikannya. Amarah tanpa nama mulai membakar hati wanita sombong itu. Mengapa setelah cerai kau jadi sedingin ini? Linsu berbisik bahwa malam ini akan sangat berharga. Kami tak akan mengganggu lagi, ucap Linsu manja. Dia bahkan tak memberi kesempatan bagi Suan untuk membalas. Pintu tertutup dan mesin menderu. Mobil itu pun melesat cepat, menghilang ditelan kegelapan malam. Suan meledak dalam amarah yang menyesakan. Apa maksud perkataan Linsu tentang malam musim semi tadi? Dia memang menyukai pria itu, tapi bukan berarti menyerahkan diri. Perasaan kosong tiba-tiba menyergap hatinya saat melihatmu pergi. Ayo pergi, ajak pria itu. Suan menahan kekesalan sepanjang perjalanan mereka menuju hotel. Pikiran Suan melayang entah kemana. Meski pria itu ada di sampingnya, bayanganmu dan Linsu terus menghantui. Apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Apakah kau akan mencium Linsu dengan liar seperti semalam? Membayangkan kau tidur dengan Linsu membuat Suan makin geram. Kemana kita? Tanyanya saat tiba di hotel. Suan tersadar dari lamunannya. Pria itu meminta izin menginap di rumahnya karena tak terbiasa di hotel. Masih ada jejak pria lain di rumahku, tolak Suan. Dia merasa tidak nyaman dan ingin rumahnya dibersihkan dulu. Akhirnya mereka tiba di hotel. Suan sendiri yang mengurus proses pendaftaran untuk pria licik itu. Kamar mewah tipe presidential suite telah dipesan. Pria itu merasa sangat puas, seolah sedang di atas angin. Baginya, Suan hanyalah mangsa di atas talenan. Cukup dengan satu jentikan jari, dia akan mendapatkannya. Hasrat gelap mulai menguasai pikirannya. Dia gemetar membayangkan bisa memiliki tubuh Suan sepenuhnya. Dia bahkan berencana mengambil foto mesra untuk dikirimkan padamu. Biar kau melihat bagaimana Dewi Pujaanmu bertekuk lutut. Mari aku antar ke kamar, ucap Suan. Segalanya telah siap untuk rencana licik yang tersembunyi. Banyak hal yang ingin kukatakan padamu, bisik pria itu. Tentang penyesalan dan cinta yang membara untuk esok hari. Namun, kau justru merasa sangat lelah. Meski banyak hal ingin kau sampaikan, hatimu masih terasa bimbang. Pikiranmu hanya tertuju pada satu hal. Apa yang sebenarnya kau lakukan sekarang, dasar brengsek? Istirahatlah, besok ada kejutan menantimu, ucapnya. Dia sangat menantikan reaksi yang akan kau berikan nanti. Sampai jumpa besok. Sementara itu, kau sudah berada di bawah kendali pesona Linsu. Kau tenggelam dalam kemeriahan kelab malam.
Dentuman musik dan tarian wanita seksi membuat adrenalinmu terpacu. Rasanya seperti terlahir kembali sebagai pria baru. Inilah dunia yang sebenarnya kau kuasai dengan sempurna. Kau benar-benar berani bicara begitu, godanya. Di bar itu, kau menunjukkan sisi dirimu yang tak terduga. Gelas berdenting penuh semangat kemenangan. Selamat atas kehidupan barumu, dan selamat karena bisa melawanku. Aku tidak hanya berani bicara, tantangmu balik. Beri aku satu kesempatan, dan akan kubuktikan segalanya. Menjadi pria pilihan Linsu bukanlah hal mudah. Kau harus membuktikan bahwa kau layak mendapatkan cintanya. Cahaya lampu menyinari wajahmu yang tampan. Senyum nakalmu membuat Linsu merasa jantungnya berdebar kencang. Kau berbeda dari pria-pria membosankan lainnya. Sosokmu yang liar dan humoris benar-benar memikat hatinya. Kau menenggak minuman itu dalam satu tegukan. Alkohol dan musik mulai membakar gairah di dalam darahmu. Seluruh tubuhmu terasa panas dan bergejolak. Hasrat untuk menari dan bersenang-senang tak lagi terbendung. Kau ingin membuang semua kesepian yang ada. Ayo, biarkan malam ini menjadi milik kita di lantai dansa. Linsu menatapmu dengan pandangan yang tak percaya. Image pria kuno yang dulu melekat padamu kini sirna sudah. Tanpa ragu, kau menyambar tangannya yang halus. Kau menariknya paksa menuju tengah kerumunan yang menggila. Di tengah dentuman musik, kau memeluk pinggang rampingnya. Kau mendekap tubuh sensual, Linsu dengan sangat erat. Gerakanmu yang liar mulai mengikuti irama. Sentuhan fisik itu membuat Linsu kehilangan kekuatannya di pelukanmu. Linsu hampir saja merangkulmu, namun tiba-tiba di tepian lantai dansa, sepasang mata yang menyala penuh amarah muncul itu SWN. SWN tersenyum tipis, dia berbalik dan memamerkan lengannya yang putih bak salju. Menyaksikan tubuh kalian yang saling menempel, Linsu sengaja memperdalam gerakannya. Saat itu juga, emosi SWN meledak tak terkendali. Dia teringat bahwa kalian baru saja bercerai, tapi kamu sudah terlihat begitu bergairah dengan Linsu. Melihat kemesraan itu, dia rasanya ingin menghabisimu saat itu juga. Tanpa basa-basi, dia langsung merangsek ke lantai dansa. Dia mendorong orang di sekitarnya dan mencengkeramu, memaksamu keluar. Namun, kamu segera menepis tangannya di tengah dentuman musik. Dengan senyum dingin, kamu bertanya, apa maumu, Nona S? Jarak kalian begitu dekat hingga napas masing-masing terasa jelas. Aura maskulin yang kuat itu menguar. SWN mengancam, jika kamu pergi, Linsu akan dipecat. Kata-kata itu menghantam hatimu. Jantungnya berdegup kencang karena emosi. Ikut aku, ada yang ingin kukatakan. Kamu menjawab dingin. Kita sudah cerai, tak ada lagi bicara. Ikut aku, setelah bicara aku akan mengirim uangnya. Mendengar itu, kamu berbalik, masalah pribadi tak boleh mengacaukan tempat ini. Kamu menatap wajah cantik Linsu dan berkata, tunggu sebentar, aku akan kembali untuk melanjutkan hiburan kita. Cepatlah, jangan buat aku menunggu. Kamu pun keluar dari bar dan menatapnya tajam. Katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Kamu tak mengerti, bukankah cinta sejatinya sudah kembali? Harusnya mereka sedang bermesraan sekarang, mengapa dia malah mencarimu? Namun saat teringat kondisi tubuh Muye yang lemah, rasanya tak mungkin dia bisa melakukan banyak hal. Pertempuran batin itu berakhir. Kamu ingin tertawa tanpa alasan, tinggalkan Linsu, mustahil, bodoh, jawabmu. Jangan buat aku marah, Nona S. Kamu sungguh munafik, ucapmu tenang namun tajam. Kamu menceraikanku demi cinta sejatimu, lalu kenapa aku tak boleh bersama Linsu? Logika macam apa itu? Dia hanya memanfaatkanmu untuk membuatku marah. Kami musuh bebuyutan. SWN menawarkan 10 juta lagi agar kamu menjauh. Kamu tidak menyukaiku, harusnya ini bukan masalah bagimu, kan? Atau jangan-jangan, kamu sudah jatuh cinta padaku? Jangan bermimpi. Aku hanya mencintaimu ye. Bagimu, tak ada kesempatan lagi di hidup ini. Baiklah. Ingat itu, ingat kata-katamu hari ini. Semoga kamu dan Muye langgeng selamanya. Jangan pernah mencariku lagi, soal 10 juta itu. Jika ingin memberi, terima kasih. Jika tidak, anggap saja itu bayaran atas akting hebatmu semalam. Brengsek, SWN berteriak murka. Dia merasa terhina dan sangat marah, tapi kamu tidak memedulikannya. Kamu kembali ke bar dan menghilang dari pandangannya. SWN merasakan denyutan aneh dan menyakitkan di hatinya. Dia berniat pulang, tapi entah kenapa langkahnya terhenti. Ada rasa takut yang menyelinap. Dia takut setelah dia pergi, kamu dan Linsu akan melakukan hal yang kalian lakukan semalam. Dengan penuh amarah dia kembali masuk, memantaumu dan Linsu dari sudut ruangan layaknya seorang pengawas. Dia memperhatikan gerak-gerik kalian dengan saksama. Bagaimana dia melepaskanmu? Apa katanya? Tanya Linsu penasaran. Dia bilang dia menyesal dan ingin rujuk kembali. Tapi aku menolaknya, karena di hidup ini aku hanya menyukai satu orang. Linsu. Sungguh menyentuh. Kamu tersenyum, dia tahu aku bersamamu hanya untuk memancing amarahnya. Dia ingin aku meninggalkanmu dan menawarkan 10 juta lagi, tapi aku menolak mentah-mentah. Benarkah? Tanya Linsu terkejut. Tentu saja. Jika aku menerima, aku tidak akan duduk di sini minum bersamamu sekarang. Kamu benar sekali. Kali ini sepertinya aku sedikit tersentuh. Daripada hanya bicara, mari kita cari tempat yang lebih artistik dan sunyi. Wah, kamu sungguh tidak sopan. Kamu membalas sambil tertawa, terima kasih pujiannya, aku memang lebih dari sekadar nakal.
Lin Su tersenyum menggoda, memancarkan pesona yang memikat. Di kejauhan, SWN menyaksikan adegan itu dengan tinju terkepal erat. Lin Su menerima ajakan minum itu. Cairan panas mengalir di tenggorokanmu, membuat perasaanmu jauh lebih lega dan bahagia. Saat itu, seorang pria dengan rambut klimis di atas panggung tiba-tiba berteriak dengan suara melengking yang menyakitkan telinga. Bulu kudukmu berdiri saking buruknya suara itu. Apa-apaan itu? Dia sedang menyanyi atau meratap? Komentarmu spontan. Jangan sembarangan. Dia itu penyanyi andalan toko Yamei. Andalan? Dengan penampilan seburuk itu dia berani mengaku penyanyi utama? Kamu tidak setuju? Apa kamu ingin naik dan menyanyi juga? Memangnya kenapa? Kamu meremehkanku? Jika aku debut, penyanyi seperti dia pasti akan kehilangan pekerjaan. Baiklah, silakan tunjukkan bakatmu di atas panggung. Saat Lin Su naik ke panggung, penampilannya yang menggoda dan tubuhnya yang seksi langsung menyedot perhatian seluruh penonton bar. Beberapa orang mulai bersiul nakal. Kamu melihatnya membisikkan sesuatu kepada penyanyi utama tersebut. Pria itu tampak terkejut namun segera menyerahkan gitarnya. Lin Su memegang gitar itu dengan penuh percaya diri. Dia duduk dengan anggun di atas kursi tinggi, lalu berbisik lembut ke mikrofon, lagu pastoral ini untuk meja nomor 6. Muye, mengenalmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Semoga malammu indah. Seketika, semua mata tertuju pada meja nomor 6. Tatapan mereka penuh iri dan dengki. Kau cukup ganas, gumamnya. Si sakit perut, apa maksudnya? Lin Su, apa dia benar-benar menjatuhkanmu? Tapi kau malah bangkit tersenyum dan menyapa semua orang. Benar, akulah si sakit perut. Lin Su tertawa. Pria ini benar-benar angkuh dan luar biasa sombong. Di sudut ruangan, Suan menyaksikan ini. Paru-parunya hampir meledak menahan amarah yang membara hebat. Lin Su berani naik ke panggung di depan umum. Dia seolah sedang menyatakan cinta secara terbuka. Wanita ini nekat sekali. Apa dia lupa kau milik Suan? Saat itu, emosi Suan meluap. Ingin rasanya dia melompat dan membungkam mulutnya. Mari kita lihat sehebat apa nyanyian wanita ini. Namun, segalanya berubah saat jemari lentik Lin Su mulai memetik dawai gitar itu dengan sangat lembut. Begitu melodi familiar terdengar, Suan terpaku. Wajahnya seketika berubah pucat pasi tak berdarah. Dia langsung mengenalinya. Lagu ini. Lagu yang sama saat perayaan tahun ketiga sekolah dulu. Lagu saat kau menyatakan perasaan di depan semua guru dan murid dengan penuh emosi. Kau menyatakan cinta dengan tulus? Suan tak mengerti, bagaimana Lin Sue bisa mengetahui hal ini? Dia memilih lagu ini hanya untuk memprovokasi. Matamu sampai terbelalak tak percaya dia bisa bernyanyi. Suaranya begitu murni dan merdu bagai simfoni alam. Meski kau baru pertama mendengar lagu ini, hanya dengan mendengar melodinya, kau tahu ini adalah kidung cinta yang sangat mendalam dan tulus. Suan gemetar hebat karena amarah. Dia tak menyangka Lin Su bernyanyi seindah itu, sementara kau berdiri lagi, menatap Lin Su di panggung, lalu mengirimkan ciuman jauh yang sangat menggoda. Lin Su tertawa melihat aksimu. Irama lagu sempat terhenti sejenak, membuat penonton di sekitar mulai protes. Jelas sekali, semua orang sedang terhanyut dalam pesona suara Lin Su yang begitu memikat sukma. Tapi kau hanya mengangkat bahu acuh. Sambil merokok, kau tersenyum menatap Lin Su di atas panggung. Ada binar penuh cinta di matamu. Begitu lagu berakhir, riuh tepuk tangan penonton pecah membahana. Lin Su menunjukmu dengan senyum radiasi, mengabaikan teriakan penonton lain yang meminta lagu tambahan. Dia mengembalikan gitar lalu turun panggung. Namun, dia sempat melirik tajam ke arah sudut gelap. Melihat tatapan Suan yang seolah ingin menyemburkan api, senyum di bibir Lin Su semakin angkuh. Suan menyadari senyuman kemenangan itu. Ternyata, Lin Su sudah tahu sejak awal dia ada di sana. Lagu itu memang sengaja dinyanyikan untuknya. Menyadari provokasi itu, amarah Suan meledak hebat. Keadaan semakin memanas saat Lin Su turun panggung. Kau langsung menyambutnya dengan sangat antusias dan hangat. Kau memberinya pelukan erat yang sangat intim. Pemandangan itu sungguh menusuk harga diri Suan. Suan menghantam sofa dengan geram. Dia harus menendangmu dari dunia Lin Su. Dia segera meraih ponselnya. Pesan terkirim, pergilah ke utara, Lin Su. Aku tawarkan 50 juta, kau tertegun melihatnya. Lin Su benar-benar sudah di pojokan. Dia rela memberikan 50 juta, hanya untuk menyingkirkanmu sekarang. Setelah mengirim pesan, Suan menatapmu tajam, menanti reaksi atau jawaban yang akan kau berikan. Tapi kau pura-pura tidak melihatnya. Ponsel itu kau lempar ke meja, sambil lanjut bercengkrama. Lin Su memukulmu pelan sambil tertawa. Kemesraan intim ini benar-benar menghancurkan kewarasan Suan seketika. Semalam pria ini masih memanggilmu sayang, membalas pesan secepat kilat. Tapi sekarang dalam sekejap, beraninya dia mengabaikanku. Amarahnya tak terlukiskan, rasanya ingin sekali menerjang dan mengoyakmu saat ini. Dengan mata membelalak penuh dendam, dia melihatmu dan Lin Su bangkit berdiri dari kursi kalian. Kalian berdua pergi sambil tertawa riang. Tanpa pikir panjang, Suan langsung berlari mengejar kalian. Dia sendiri tak tahu kenapa, tapi dia harus menghentikanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun saat di luar, mobil itu sudah melaju. Hanya suara tawa bahagia yang terdengar menjauh. Wajah tampan Suan membeku. Dia ingin menyeretmu turun, tapi sedetik kemudian dunianya seolah runtuh.
Mentalnya benar-benar hancur. Di dalam mobil, Lin Su mendekat secara proaktif dan mengunci posisimu dengan intim. Padahal kau tidak sedang berciuman, kau hanya bertanya kapan dia bisa menetapkan harga transaksinya. Siapa sangka Lin Su akan tiba-tiba mendekat? Jarak wajahnya hanya 5 cm dari pipimu. Sangat dekat. Kau bisa merasakan hembusan napas hangat dari bibir merahnya. Tatapanmu terpaku pada bibir menggoda itu. Sambil tersenyum nakal, dia bertanya bagaimana caramu menciumnya. Lin Suemei pun memberimu setangkai mawar merah. Dia pun kembali duduk, lalu dengan ujung jemari lentiknya yang sangat indah dan mempesona, mengusap lembut bibir merahnya, seolah baru saja menikmati ciuman panas hingga lipstiknya berantakan. SWN yang melihat itu langsung murka hingga darahnya membeku. Tepat di saat itu, Lin tiba-tiba berbalik dan menatap SWN. Di detik tatapan mereka beradu lewat kaca jendela mobil. Dia tersenyum, sambil menjilat bibirnya. Provokasi yang sangat berani, SWN benar-benar terbakar amarah. Dadanya seakan mau meledak. Dia pun melesat murka menuju mobil Lin Su, tapi mendadak. Seseorang masuk dan mobil itu langsung tancap gas. SWN yang murka segera mengejar dengan mobilnya. Dia memacu kecepatannya. Sementara itu, kau hanya menatap jendela tanpa tahu kekacauan di belakangmu. Kau terlempar ke masa ini dengan nasib malang. Diusir keluarga dan menyandang status janda. Hidupmu kini di ujung tanduk. Rasa krisis yang hebat membuat jantungmu berdegup kencang ketakutan. Hanya dirimu yang bisa kau andalkan. Lin Su bertanya lembut, apa yang sedang kau pikirkan? Kau menjawab dingin sedang bingung arah tujuan. Dia tertawa, kenapa merasa terdesak sekarang? Kau mengakuinya. Dengan nada sedih dia berujar, tak punya uang itu menyedihkan, kau butuh modal. Dia mengajakmu ke perusahaannya. Kau bertanya langsung, berapa banyak dana yang kau tawarkan? Dia bertanya penuh minat. Dengan berani kau menjawab, aku butuh beberapa miliar, tolong, kenapa tidak merampok saja, candanya. Sambil nyengir nakal kau menodongkan jari bak pistol ke arahnya. Serahkan uangnya, serumu pada Lin Su. Dia langsung pura-pura ketakutan dan memohon ampun. Aku tak punya uang, Pak. Kau membatin betapa lihainya dia berakting mengikuti permainanmu. Hanya ada wajah cantik dan tubuh seksi ini. Mau? Godanya dengan tatapan yang sangat mematikan. Sial, wanita ini benar-benar rubah penggoda. Batinmu, meski kau mencoba mengabaikan godaan tubuhnya. Sesampainya di villa, mobil SWN mengerem mendadak. Dia tertegun melihatmu masuk bersama Lin Su. Murka, dia menghantam setir sekuat tenaga. Lalu tanpa sepatah kata pun dia mulai bertindak. Dia mengeluarkan ponsel dan meneleponmu. Layarmu berkedip menunjukkan nama SWN yang sedang memanggil. Kau hendak menolaknya, namun kau teringat malam panas kalian. Rasanya terlalu kejam jika diabaikan. Kau tak ingin terlalu jahat, jadi tepat sebelum panggilannya terputus, kau akhirnya mengangkatnya. SWN berteriak di depan gerbang, keluar sekarang. Kau menjawab dingin bahwa ini tidak pantas. Bicara lewat telepon saja. Dia makin berteriak histeris, tidak pantas katamu, dasar kau. Bodoh. Kenapa pesanku tak kau balas? Kau mulai tak sabar. Kenapa aku harus membalasmu? Jika tak penting, aku tutup. SWN menyahut, akan kutinggalkan asalkan kau jauhi Lin Su. Kuberi 50 juta. Kau tertawa sinis, mustahil. Di seberang sana, dia pun mulai. Dia menggertakkan gigi, 1 miliar? Jantungmu berdesir hebat. Angka yang sangat luar biasa. Modal usaha sudah di depan mata. Baru saja kau mau setuju, Lin Su mendadak. Mendekat dan mendesah menggoda ke arah ponsel, sayang, jangan menelepon saat kita sedang mandi. Dia merebut ponselmu dan mematikan sambungannya. SWN di seberang sana langsung mematung seketika. Dia tak menyangka kalian sedang mandi bersama. Amarahnya meluap hingga sekujur tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya memburu tak beraturan. SWN tak mau menyerah dan mencoba meneleponmu kembali sekali lagi. Tapi kali ini, panggilannya ditolak. Dia menangis histeris di sana sambil terus mengutuk Lin Su. Beraninya kalian mandi bersama. Kau mengernyit dan bertanya kenapa dia memutus teleponnya sepihak. Kau mau meninggalkanku demi 1 miliar? Kau menjawab mantap. Uang itu jumlah yang besar. Dia menatapmu sedih, tapi kau sudah berjanji padaku. Jangan menjadi seorang pengecut sekarang. Maaf, aku tak punya moral. Lin Su tertawa manja, aku pun bisa memberimu uang. 2 miliar jika urusan ini beres. Kau mengangkat alis, kau serius? Dia menjawab dengan yakin. Tentu saja aku serius. Kau mencebikkan bibir, janji manis siapapun bisa mengucapkannya. Bayar uang mukanya dulu. Dia pun setuju, baik, besok pagi akan langsung ku transfer uangnya. Ingat, jika kau menerima uangku, pastikan kau bekerja dengan sempurna. Namun, jika aku sampai tahu bahwa kau masih diam-diam menghubungi SWN, habislah kau di tanganku. Xiaowang, aku tidak sedang bercanda. Biar kubisikkan rahasia padamu. Sosok legendaris dari dunia bawah itu adalah sahabat terbaikku. Menghapusmu dari muka bumi ini semudah membalikan telapak tangan baginya. Dalam hati, kau merinding, wanita-wanita ini benar-benar kejam. Namun, ancaman itu sama sekali tak membuatmu gentar. Alih-alih merasa takut, kau malah berani menggoda Lin Su tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Wajah menggodanya begitu memikat, tak perlu peduli soal moral atau batasan di sini. Toh, pada akhirnya dia tetap menginginkanmu. Melihat pipi Lin Sue yang merona, kau pun berseloroh, masa sudah dewasa begini belum pernah pacaran? Lin Sue menatapmu dengan sinis. Kau tak peduli dan tetap tersenyum nakal, hingga ia menggerutu dan menyebutmu pria yang benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu, aku mau tidur saja. Kau pun dengan berani menawarkan, apa dia butuh layanan penghangat ranjang. Aku punya pengalaman 25 tahun dalam hal itu. Lin Sue tertawa terbahak-bahak. Baginya, kau benar-benar pria yang konyol namun menghibur. Dasar pria mesum. Kalian pun kembali ke kamar masing-masing. Di dalam sana, kau bersiap untuk melakukan latihan fisik yang berat. Tepat saat kau mulai berlatih, sebuah pesan mendadak masuk. Kakak, kau bilang kau adalah anak kandung yang sebenarnya? Lalu kenapa ayah membelikanku rumah mewah seharga 1 miliar? Kau iri, kan? Memang itu tujuanku, membuatmu terbakar cemburu, Lin. FNG, kau hanyalah anjing jalanan yang malang. Ketahuilah, segala harta di keluarga Lin adalah milikku sepenuhnya. Meski aku bukan anak kandungnya, lalu kenapa? Besok, aku akan menemui keluarga Lin yang paling terpandang di Ichen. Begitu aku menguasai segalanya, aku akan membuatmu menyesal karena telah terlahir ke dunia ini. Kau tak tahan untuk tidak memeriksa riwayat percakapan sampah itu. Ternyata, pemilik tubuh ini memang sering sekali diinjak-injak harga dirinya. Semua bukti perundungan itu terekam jelas. Kau bertekad merebut kembali apapun yang telah dirampas dari pemilik asli tubuh ini. Melihat semua pesan itu, amarahmu meledak hingga ingin menghancurkan ponsel. Beruntunglah, sekarang kaulah yang menempati raga ini. Jika tidak, pemilik aslinya pasti akan mati karena tekanan batin yang begitu menyiksa cepat atau lambat. Kau memilih mengabaikan provokasi sampah itu dan kembali berlatih. Toh, kau tahu masa kejayaan mereka akan segera berakhir. Setelah berlatih keras selama 1 jam penuh, tubuhmu terasa sangat kaku hingga hampir tak sanggup digerakkan lagi. Usai membersihkan diri, kau berbaring sambil merenungkan masa depan. Pikiranmu melayang, menyusun strategi hebat untuk hari esok. Target hidupmu kini sudah jelas. Kumpulkan harta, pikat para gadis, dan ambil kembali semua harga diri yang telah dirampas. Lalu, jadilah pria paling nakal yang tak tertandingi. Esok paginya, saat baru saja terbangun, kau melihat Lin Sue. Ia tampil anggun dengan setelan yang memancarkan aura dominan. Duduk di meja makan dengan kaki jenjangnya yang begitu memukau. Stoking tipis sewarna kulit itu membuat matamu berbinar seketika. Pertanyaan pertamanya adalah, apakah kita akan segera pergi ke bank? Kau menjawab dengan tenang bahwa tak perlu terburu-buru. Uang yang sudah dijanjikan, pasti akan segera kau berikan padanya. Namun, ada hal yang jauh lebih mendesak saat ini. Kau penasaran, mungkinkah ada yang lebih penting daripada transfer 1 miliar? Ia menjelaskan bahwa drama fiksi ilmiah yang perusahaan kita investasikan akan segera dirilis secara resmi dalam waktu dekat. Sayangnya, lagu temanya belum siap. Hari ini adalah penentuan akhirnya. Kau sadar, ini memang masalah yang sangat serius bagi perusahaan. Mari kita berangkat. Di tengah perjalanan menuju kantor, pandanganmu kembali tertuju pada keindahan kakinya yang luar biasa. Kaki indah berbalut stoking itu benar-benar mengalihkan duniamu. Kau membatin, sial, dia benar-benar terlihat sangat seksi dan mempesona. Lin Sue akhirnya tak tahan lagi. Meski kau pria nakal, bisakah kau sedikit menahan diri? Kau sudah menatap kakiku 17 kali sejak pagi tadi. Kau pun mengakuinya tanpa ragu. Ia lalu menggodamu, kau sangat menyukai stoking ini, kan? Sontak kau membantahnya dengan tegas. Bukan stokingnya, tapi aku sangat suka keindahan kakimu saat mengenakannya. Lin Sue tak bisa menahan tawanya mendengar rayuan picikmu itu. Tak lama kemudian, kau mengikutinya masuk ke dalam gedung perusahaan. Suara sapaan hormat menggema di telingamu saat memasuki kantor. Lin Sue hanya membalasnya dengan senyuman tipis dan anggukan anggun. Seorang sekretaris masuk menyusul. Wajahnya biasa saja, meski bentuk tubuhnya cukup menarik. Namun, kau tak merasa tertarik sama sekali. Sekretaris itu melaporkan ada 13 lagu baru yang masuk. Tanpa basa-basi, Lin Sue memerintahkan untuk segera memutar semuanya. SWN baru terbangun saat matahari sudah meninggi. Setelah semalam menangis dan mabuk berat, kepalanya terasa berputar hebat. Usai muntah-muntah, ia jatuh tertidur di sofa. Begitu membuka mata, rasa pening yang luar biasa menyerang kepalanya tanpa ampun. Sakitnya tak tertahankan. Secara refleks ia memanggil nama Lin FNG, namun tak ada sahutan sedikit pun di ruangan sepi itu. SWN baru, tersadar. Kalian sudah bercerai, dan lama berpisah. Seketika, rasa hampa dan kehilangan yang mendalam merasuk ke jiwanya. Ia terduduk lemas di tepi ranjang, menatap sisi tempat tidur yang kosong. Di tengah kegundahannya, ia mulai memikirkan rencana hari ini. Ponsel berdering nyaring. Nomor asing. Suan tidak pernah sudi mengangkat panggilan dari orang yang tidak dikenalnya. Dia segera mematikan panggilannya. Namun, sebuah pesan masuk, ini aku. Suan terpaku, napasnya seakan terhenti seketika. Gadis itu tersentak. Sejak berpisah kemarin, sosok pria itu bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam benaknya. Kepanikan mulai merayap. Ada apa denganku? Selama 5 tahun penuh, dialah satu-satunya pria yang sangat kucintai. Kini dia telah kembali.
Tapi mengapa getaran itu tak lagi terasa? Mengapa selama ini aku tidak merindukannya? Tanpa sadar, pikiranku justru dipenuhi bayanganmu. Sebuah pikiran mengerikan mendadak muncul dan mengusik jiwa Suan. Apa mungkin aku jatuh cinta padamu? Suan terperanjat, jantungnya berdegup kencang karena keraguan yang tiba-tiba muncul. Dia menggeleng kuat. Mustahil. Mana mungkin aku mencintai si bodoh itu, hatiku hanya milik Dusiten seorang. Aku hanya kesal melihatnya bersama Lin. Tepat saat itu, ponselnya kembali bernyanyi dengan melodi yang sangat mendesak. Ternyata Dusiten yang memanggil. Suan segera menjawab dengan nada menyesal, mengira itu hanya telepon pengganggu. Tawarannya terdengar dari seberang telepon. Tak apa. Apa kau baru bangun? Suan hanya menjawab dengan gumaman singkat. Aku sudah bangun. Apa ini nomor barumu? Ya, baru saja kuaktifkan. Aku akan menjemputmu sekarang juga. Tunggu aku. Suan menolak dengan halus. Tidak perlu, tunggu saja di hotel. Dusiten hanya bisa pasrah dan menuruti keinginannya. Setengah jam berlalu, Suan tiba di lobi hotel. Di sana, Dusiten sudah menunggu dengan sisa-sisa kegelisahan. Saat kesabarannya hampir habis, Suan akhirnya muncul. Wajah cantik itu menyiratkan rasa bersalah yang sangat mendalam. Maaf membuatmu menunggu lama, ucapnya lirih. Dusiten menatapnya dengan pandangan penuh kasih sayang yang begitu hangat. Tak perlu ada kata maaf di antara kita. Suan tersenyum, menyadari betapa tulusnya ucapan pria di hadapannya. Mari, aku akan membawamu melihat kado istimewa. Seketika, mata Dusiten berbinar penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan. Di depan hotel, sebuah mobil mewah yang sangat berkilau telah terparkir dengan gagahnya, menanti sang pemilik baru. Jantung Dusiten seakan berhenti berdetak melihatnya. Mungkinkah kejutan yang begitu megah ini benar-benar disiapkan untuknya? Dengan nada penuh keraguan, dia bertanya Suan. Mungkinkah mobil sport mewah ini adalah hadiah darimu untukku? Suan mengangguk manis. Dusiten berpura-pura sungkan, meski sebenarnya hatinya sedang berteriak kegirangan saat itu juga. Bahkan jika kau memberiku secari kertas, aku akan menyukainya. Tapi hadiah ini terlalu berharga untuk aku terima. Suan melambaikan tangan dengan santai. Kita tak perlu seformal itu. Ini hanyalah sebuah mobil, bukan masalah besar. Akhirnya Dusiten menerimanya dengan senyum kemenangan. Suan segera melemparkan kunci mobil mewah itu ke arahnya. Cobalah, apa kau suka interiornya? Dengan jantung yang berpacu kencang, Dusiten melangkah masuk dan duduk di sana. Saat pintu tertutup rapat, dia mencubit pahanya sendiri, berusaha sekuat tenaga menahan tawa kemenangan yang hampir meledak. Suan hanya berdiri di luar, memperhatikan Dusiten yang tampak begitu terpukau membelai setiap sudut kemudi mobil. Namun, pemandangan itu mendadak membangkitkan memori lama tentangmu. Kenangan saat pernikahan kalian dulu kembali terlintas dengan jelas. Dia teringat saat ingin memberimu mobil, namun kau menolaknya dan memilih membeli mobil murah seharga 200.000. Dusiten akhirnya turun dengan berat hati. Suan pun bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Apa kau sangat menyukainya? Dusiten mengangguk antusias. Sangat. Oh ya, Suan, bisakah kau berikan akun WeChat milik mantan suamimu itu? Suan mengernyit heran. Untuk apa? Dusiten beralasan ingin belajar memahami kebiasaan hidup Suan dari pria itu. Dia sudah menjagamu selama 3 tahun. Aku ingin memastikan bisa menjagamu jauh lebih baik daripada dirinya nanti. Begitu permintaan pertemanan diterima, Dusiten tak membuang waktu. Dia langsung mengirimkan foto mobil sport barunya tersebut. Pesan itu dikirim bersama kalimat provokatif. Setelah menangis hebat, dia akhirnya memberiku mobil semahal ini sebagai hadiah. Melihat pesan sombong itu, amarahmu mulai membara. Ternyata dia hanyalah pria bermuka dua yang sangat licik dan manipulatif. Kau mengabaikan provokasi murahan itu dan memilih lanjut mendengarkan musik bersama Linsu di tengah suasana yang canggung. Mendengarkan 13 lagu selama 1 jam terasa seperti siksaan tanpa akhir bagi Linsu yang sudah hampir menyerah. Setelah lagu terakhir usai, Linsu bersandar dengan ekspresi penuh keputusasaan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan darimu. Kau menatapnya, memperhatikan lekuk tubuhnya di balik kemeja putihnya, sembari menelan ludah dengan rasa gugup yang aneh. Mencoba mengalihkan suasana, kau bertanya tentang naskahnya. Dia mengangkat alis, seolah sedang menyelidiki niat tersembunyimu dengan tajam. Apa kau ingin membuatkan lagu tema untukku? Tanyanya. Kau pun mengakui rencana itu dengan tenang tanpa ada keraguan. Linsu mulai bercerita. Kisah fantasi ini tentang seorang dewa yang turun ke bumi untuk menjalani ujian kehidupan. Sang protagonis akan bertemu banyak wanita cantik sebelum akhirnya kembali ke alam surgawi dengan segala kejayaan agungnya. Makin didengar, kisah Linsu ini terasa sangat familiar di telingaku. Bukankah ini versi murah dari Solo de Amor? Seoyong mendesah pasrah. Saat aku meminta gitar, dia terkejut dan bertanya apakah aku serius. Dia pikir aku hanya ingin pamer demi memikat hati para gadis. Wajahnya masam. Lalu dia segera memerintahkan sekretaris membawa sebuah gitar kayu. Tak lama kemudian, sekretaris itu datang membawa gitar di pelukannya. Memegang gitar ini membuatku gugup karena sudah 10 tahun tidak bermain. Linsu menertawakan petikanku yang kasar, namun aku memintanya untuk mulai merekam. Dia tersenyum meremehkan sambil menyalakan kamera, menanti saat aku mempermalukan diri. Aku mengedipkan mata, lalu melodi indah pun mengalir membuat Linsu terpaku.
Intro lagu itu sangat memikat hingga bibir sensual Linsu terbuka lebar. Dia nyaris tak percaya suaraku bisa terdengar begitu merdu dan mempesona. Matanya mulai berkaca-kaca, ada rasa haru yang tiba-tiba menyesakkan dadanya. Lewat laguku, dia seolah mendengar ratapan pedih akan takdir yang malang. Hatinya terasa perih hingga muncul keinginan kuat untuk segera memelukku erat. Aku tersenyum nakal, bertanya apakah dia mulai mencintaiku di dalam hatinya. Video itu pun dikirim ke Suan agar wanita itu terbakar api cemburu. 20 poin untukmu, ucapnya genit. Hatiku akhirnya merasa sedikit lega. 20 poin dalam 2 hari? Jalan menuju pelukannya terasa makin dekat. Lagu Lautan-Yautan ini kuberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah spesial untuknya. Dia tak percaya, lalu aku bertanya apakah lagu ini membuatnya bahagia. Linsu tampak sangat gembira, dan bagiku kebahagiaannya adalah hal yang utama. Meski tahu aku sedang merayu, jantungnya berdegup kencang seolah akan berhenti. Belum pernah ada orang yang peduli pada kebahagiaannya setulus diriku ini. Dia memperingatkanku bahwa royalti lagu ini bisa mencapai angka 8 digit. Kau tidak menyesal? Tanyanya. Aku pun meminta pijatan sebagai ganti penyesalanku. Aku menggodanya dengan manja agar dia mau memberikan sedikit perhatian fisik. Dia memakiku dengan kasar, namun aku hanya terkekeh menanggapi kemarahannya itu. Mau pijat hati? Tanyaku sambil tertawa sebelum dia bertanya tentang asal lagu. Ku jawab itu hasil jiplakan, tapi dia tak percaya lagu seindah ini belum rilis. Aku bergumam bahwa lagu itu berasal dari planet lain yang sangat jauh. Dia bingung, namun aku segera menagih transferan uang yang sudah dijanjikan. Linsu menahanku. Dia ingin aku menjanjikan sesuatu sebelum uang itu dikirimkan. Apakah dia mencoba mempermainkanku? Begitulah cara dia menguji kesabaran pria ini. Dia berjanji akan membayar setelah aku meninjau ulang hasil rekaman produksinya. Aku setuju namun menyarankan tambahan seruling agar nuansanya jauh lebih magis. Dia memintaku mengerjakannya, tapi aku mengaku tidak mengerti soal teknis produksi. Biarlah orang lain yang mengerjakan, yang penting transferan uang segera diproses. Kau gila uang? Ejeknya. Bagiku, uang adalah harga diri bagi seorang pria. Sisa utangku tinggal 10 juta saja, membuat Linsu tertawa terbahak-bahak seketika. Aku mendesaknya segera mengirim uang agar aku bisa tidur dengan tenang. Linsu menyerah dan bertanya bagaimana aku bisa bersikap sekonyol itu secara alami. Akhirnya dia setuju melakukan transfer, dan aku pun memujinya setinggi langit. Kupuji kebaikannya, berharap surga memberkatinya agar impianku segera menjadi kenyataan indah. Dia mengumpatiku tidak tahu malu saat Suan kembali membawa kabar buruk. Tepat setelah mengirim pesan pada penyelenggara, Suan yang baru kembali ke kantor mendapati video kiriman dari Lindsay. Tanpa perlu melihat isinya, dia sudah tahu bahwa itu adalah umpan provokasi yang sengaja dikirim untuk mengusik ketenangannya. Niat hati ingin langsung menghapusnya, namun jari Suan terhenti saat sosok yang sangat familiar muncul di layar ponselnya. Jantungnya berdegup kencang ketika melodi gitar terdengar. Si bodoh itu benar-benar sedang bernyanyi dengan penuh perasaan untuk Linsu. Padahal sebelum perceraian mereka, dia bersumpah hanya akan bernyanyi untukku seumur hidupnya, namun kini suara magnetis itu menyayat hati. Lagu asing yang penuh kerinduan dan keterikatan emosional ini benar-benar membuatnya terpaku dalam kesedihan yang sangat mendalam. Sementara itu, kau sedang asyik memeriksa saldo bank untuk ketujuh kalinya dengan senyuman yang terus merekah di wajahmu. Lindsay mengejekmu yang begitu bahagia melihat angka 1 triliun itu, dan kau pun langsung membalas pesannya dengan penuh semangat. Kau bertanya dengan serius apakah dia tahu seberapa dahsyat energi yang dimiliki oleh uang 1 triliun dalam hidup ini? Dengan seringai nakal, kau menjawab bahwa uang itu bisa membuatmu menemaninya 9 malam tanpa mengeluh rasa lelah sedikit pun. Dia menyebutmu pencuri, namun kau berdalih itu hanyalah candaan terakhir sambil memperhatikan reaksinya yang tampak sedikit ragu dan tidak percaya. Kau membayangkan betapa sempurnanya momen ini jika ada sebatang rokok untuk meredam rasa pahit yang tiba-tiba muncul di dalam hati. Dia terus mendesak apakah kau sungguh pernah mencobanya, namun kau hanya memberinya jawaban penuh teka-teki yang membuatnya semakin penasaran. Saat dia menyinggung masalah Suan, kau memaksanya terus menebak hingga waktu makan siang tiba tanpa memberi jawaban yang pasti. Kau sempat bercanda tidak ingin mentraktirnya, namun kemudian tertawa, karena itu hanyalah bumbu dalam percakapan seru kalian hari ini. Bukan hanya sekadar makan malam, kau menawarkan sesuatu yang jauh lebih menantang hingga membuat rasa ingin tahunya semakin memuncak. Dengan wajah serius, kau menjelaskan arti sebuah kekalahan yang sebenarnya, hingga membuat dia merasa sangat terkejut dan tidak menyangka. Tanpa penjelasan lebih lanjut, kau hanya memberikan kedipan mata ambigu yang penuh rahasia, membiarkannya tenggelam dalam kecurigaan yang mendalam. Wajahnya memerah padam saat menyadari maksud perkataanmu. Dia mengumpat dan menyebutmu sebagai pria vulgar yang sangat tidak tahu malu. Kau mengira dia akan menyerang balik, namun tak disangka respons yang dia berikan justru jauh di luar dugaanmu sebelumnya. Sambil tersenyum menggoda, dia menantangmu untuk menaklukkan hatinya. Seketika itu juga detak jantungmu berpacu dengan sangat kencang karena pesonanya. Harus diakui, wanita ini benar-benar ahli dalam menggoda. Kalian pun segera bersiap untuk menikmati makan siang di restoran Jipinsian. Kau merasa heran mengapa dia memilih tempat milik keluarga musuh bebuyutannya, Suan, sebagai lokasi untuk makan siang kali ini. Dengan penuh percaya diri, dia berkata bahwa makanannya enak, dan jika tidak puas, dia berniat membawa pulang kokinya saja. Kau tertawa mendengar ide konyolnya untuk membuka level keabadian kedua dengan cara yang sangat unik dan tidak masuk akal. Sambil terus bercanda, kalian melangkah masuk hingga tiba-tiba raungan mesin mobil sport mewah terdengar menggelegar dari arah pintu masuk.
Secara naluriah kau menoleh dan melihat sebuah mobil sport baru yang tampak sangat angkuh sedang terparkir di depan restoran tersebut. Ternyata itu adalah Suan dan si pengganggu yang baru saja tiba dengan gaya yang sangat mewah dan penuh kesombongan. Lindsay tertawa mengejek Suan yang begitu memuja sosok cahaya putihnya itu, membuatmu merasa sedikit terkejut melihat situasi yang ada. Kau baru tahu kalau mobil itu adalah hadiah dari Suan yang sudah dipesan secara khusus sejak setengah bulan lalu. Dia bertanya apakah kau merasa iri, dan kau pun mengangguk berkali-kali dengan ekspresi wajah yang tampak sangat meyakinkan sekali. Kau mengaku sangat iri hingga perutmu terasa sakit melihat betapa baiknya perlakuan manis Suan terhadap pria itu sekarang. Kau berujar jika ada yang sebaik itu padamu, kau akan menyerahkan segalanya, sambil memberikan tatapan penuh makna ke arah Lindsay. Kau berharap dia peka dengan sindiranmu, namun sayangnya Lindsay justru tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah hal yang sangat lucu. Setelah mengumpat pelan, dia berniat membalas Suan dengan cara menggoda balik. Kau pun penasaran dengan apa yang akan dilakukannya. Kau bertanya apakah dia ingin merebut perhatian pria itu untuk membuat Suan cemburu, namun dia memintamu berhenti berpikiran konyol. Dengan tatapan menggoda, dia berbalik dan melempar senyuman paling cerah saat menyapa si pengganggu dengan penuh rasa percaya diri. Sapaan itu membuat pria di samping Suan merasa sangat percaya diri bahwa Lindsay pasti sedang menaruh minat yang besar padanya. Mengapa lagi dia bersikap begitu antusias jika bukan karena pesonanya? Tawa menggoda Lindsay benar-benar membuatnya merasa berada di atas angin. Dia melambaikan tangan dengan bangga saat menyadari kau sedang menatap mobil barunya. Hatinya pun dipenuhi oleh rasa puas yang luar biasa. Namun di sisi lain, Suan justru mematung saat melihat kehadiranmu. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ingatan tentang lagu tadi seketika muncul dan menyayat hatinya. Rasa sakit yang halus mulai merambat dan menguasai seluruh relung jiwanya. Suan merasa kecewa karena kau lebih memilih menatap mobil hadiahnya daripada menatap dirinya. Hal itu memberinya sebuah inspirasi baru. Lindsay sengaja memanas-manasi Suan dengan menanyakan apakah lagu indah di dalam hutan tadi terdengar sangat merdu di telinganya. Lagu itu diciptakan khusus untukku, ucap Lindsay bangga. Suan seketika gemetar menyadari si bodoh itu tak pernah memujinya demikian. Si Mulas penasaran dengan lagu itu, namun Lin Sue hanya tertawa genit penuh rahasia. Tatapan menggoda Lin Sue membuat si Mulas gerah. Andai saja Suan tak ada di sana. Ia benar-benar ingin mencicipi Lin Su, yakin sedikit trik cukup untuk menaklukkannya. Rencana licik muncul, ia ingin memikatnya lewat WeChat sambil tersenyum sinis pada Lin Feng. Makan bareng yuk? Lin Feng menolak dingin, tak sudi semeja dengan orang buruk rupa. Si Mulas langsung mengadu pada Suan, berakting layaknya korban yang terzalimi. Anehnya Suan diam seribu bahasa, ia mulai merasa ada yang salah dengan si Mulas. Saat Lin Sue dan pria itu bermesraan, Suan justru tak merasakan cemburu apapun. Melihatmu di sisi Lin Sue, amarahnya meluap, ia tak mungkin mencintai pria bodoh itu. Suan tak tahan lagi melihat interaksi kalian, emosinya meledak seketika. Usia 25 tapi masih dangkal. Kau tak berubah sama sekali, Lin Feng. Di mataku, si Mulas jauh lebih tampan. Kau hanya mengangguk santai sambil mengejek. Ketampanannya bahkan membuat iblis menangis. Ku berdoa kalian berdua berjodoh selamanya. Lin Feng melihat luka di mata Suan, pedihnya dihina orang yang dicintai 7 tahun. Ia mengajak pindah tempat, namun kau menolak dan memilih untuk bertahan. Makanlah sepuasnya, aku yang traktir. Semangatmu tiba-tiba membara demi memberi pelajaran. Wajah si Mulas memerah menahan malu saat mendengar percakapan tentang makan malam itu. Kata-kata Lin Feng bagai seringai serigala, apalagi saat Lin Sue memeluk lengan Morat. Wajah si Mulas berubah pucat pasi saat melihat kalian melangkah masuk ke restoran. Dalam hati ia mengutuk. Bertanya-tanya mengapa harus Lin Feng yang mendapatkan segalanya? Harusnya Lin Sue merayunya. Suan pun kian muak melihat kemesraan kalian berdua. Ingin rasanya ia memisahkan kalian, namun Suan terpaksa bersikap manis demi gengsi. Ayo masuk, gumamnya, saat si kakak dingin itu tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Ia bergegas masuk, tak peduli pada si Mulas yang mencoba mencari perhatian darinya. Suan tak lagi peduli padanya, apalagi Lin Sue kini terus menempel pada Lin Feng. Restoran penuh sesak, hanya menyisakan ruang VIP eksklusif milik Suan untuk mereka semua. Mengetahui harus duduk semeja, jantung Suan berdegup kencang tak karuan. Ia merasa bahagia tanpa alasan dan duduk di depanmu, sementara Lin Sue tersenyum puas. Lin Sue gemar memprovokasi, sedangkan si Mulas gemetar penuh gairah melihat kecantikan itu. Tatapan Lin Sue bagai kabut yang menyesatkan, menjerat jiwa si Mulas hingga tak berkutik. Hanya kau yang merasa muak, tak sudi semeja dengan Suan dan si ular licik. Kau tak tahan melihat wajah si Mulas yang penuh tipu daya dan perhitungan. Kau izin ke toilet, Lin Sue merengek manja minta kompensasi, namun kau hanya mengumpatnya. Saat pria itu tertawa lepas, kau segera menyelinap pergi menghindari suasana menyesakan itu. Si Mulas menghina kasar, namun Lin Sue justru terpikat dengan sikap dinginmu barusan. Dunia si Mulas runtuh, bingung mengapa wanita yang tadi menggodanya kini berpaling darinya. Suan pun mulai gerah, sementara kau menghela napas lega setelah keluar ruangan. Malas melihat pasangan selingkuh itu, kau lebih memilih untuk merenung di luar sana. Saat hendak kembali setelah merokok, sebuah tangan kasar menarikmu paksa ke dalam kegelapan. Hampir saja kau melayangkan tinju, ternyata itu nonasu. Mau selingkuh? Aku anti barang bekas. Jangan bicara sembarangan, bantahnya tegas, mengklaim jika si Mulas tak pernah menyentuhnya sama sekali. Suan menatapmu tajam, mengaku bercerai demi pria itu bahkan menjemputnya di bandara.
Namun tak ada kontak fisik sedikit pun, bahkan ia melarang si Mulas menginap di rumahnya. Lin Feng teringat jika Suan sangat benci berbohong. Hal ini membuatnya kian bimbang. Bukannya kau cinta mati padanya? Kenapa perceraian ini terasa begitu mudah bagimu? Memberi supercar semewah itu tapi tak boleh menyentuhnya. Benar-benar membuat penasaran. Tubuh wanita ini benar-benar godaan murni, apalagi kakinya yang berbalut stocking itu. Hak tinggi itu benar-benar mematikan, tapi kau pun sangat menyadarinya. Dengan obsesi Suan pada si perut mulas itu, takkan mudah untuk menaklukkannya. Pengalamanku bicara, jaga ketertarikannya tetap membara. Tiba-tiba, kau menghela napas panjang. Meski belum ada kontak fisik, dia akan jadi milikmu. Dia langsung membantahnya keras. Tak pernah terpikir membiarkannya menyentuhku. Kau pun membalas dengan nada sinis yang tajam. Kau bahkan rela memberinya supercar langka, tapi tak pernah memberiku apapun. Dia beralasan itu pesanan lama. Jika kau tak senang, aku akan membelikan yang lebih mahal. Desahan pura-puramu tak mempan. Siapa sih yang tidak bisa berakting licik begini? Dia memaksa memberi lebih, tapi kau menolak mentah-mentah. Lalu, apa yang sebenarnya kau mau? Tatapanmu menghunjam dalam. Sesuatu yang kau inginkan bukan lagi milikmu. Dia gemetar hebat. Wajahnya memucat seketika. Dadanya naik turun menahan emosi, membisu 1000 bahasa. Kau berbalik perlahan, ayo kembali, jangan sampai si perut mulas itu menunggu. Pria akan gelisah jika kita berduaan saja. Tanganmu baru saja menyentuh gagang pintu. Suaranya yang gemetar memanggilmu. Saat kau berbalik, wajahnya tampak hancur berkeping-keping. Dia bertanya soal lagu untuk Lindsay. Kau menjawab santai, hanya inspirasi yang mendadak muncul. Kau tak pernah menulis untukku. Kau menaikkan alis, oh, jadi kau juga menginginkannya? Dia mengangguk cepat. Malam ini aku ke rumahmu untuk menuliskannya. Dia bertanya penuh harap. Kau berjanji dan mencubit pipinya yang merona panas. Dia tampak begitu menginginkannya. Menatapnya yang mengangguk seperti anak ayam, kau tahu malam ini akan ada ciuman panas. Si perut mulas sibuk menyombongkan diri, sementara Lin Sue berpura-pura kagum dengan cantiknya. Si bodoh itu merasa di atas angin, yakin kalau Lin Sue benar-benar terpikat padanya. Dia sudah menyusun rencana busuk untuk merayu. Benar-benar memuakan melihat tingkahnya. Dia pikir bisa membawanya ke ranjang, tepat saat Lin Sue berencana merekam aksi provokatifnya. Saat kau melamun, si pengganggu itu menatapmu dengan senyum meremehkan yang memuakan. Kau mengirim pesan pada Lin Sue, gadis nakal, cepat sekali kau jatuh cinta pada yang lain. Aku hanya ingin bermain dengan si bodoh ini, balasnya dengan binar mata yang menggoda. Tiba-tiba, Lin Sue tertawa terbahak-bahak hingga tersedak dan terbatuk sangat keras. Si mulas itu langsung mendekat sok perhatian. Sikap menjilatnya benar-benar membuatmu ingin muntah. Dia menatapmu tajam, Lin Fen, apa kau tidak peduli pacarmu tersedak begini? Hatiku sampai sakit. Aroma teh hijau yang manipulatif itu menyengat. Kau bertanya balik, tahu dari mana aku tak peduli? Tanpa ragu, kau menarik Lin Sue ke pelukanmu, dan mencengkeram dagunya dengan sangat dominan. Apa semalam di ranjang juga sesakit ini? Tubuhnya menegang seketika. Jarum jebakan ini bekerja, kejadian di bar semalam bahkan tak kau sadari saat memeluknya seerat ini sekarang. Telapak tanganmu merasakan kehangatan kulitnya. Dia merengek manja, kau ini mengganggu saja. Wajahnya yang memerah itu asli. Detak jantungnya yang kencang terasa hingga ke balik pakaiannya. Menarik sekali, ternyata Nona Lin yang licik ini bisa tersipu malu juga akhirnya. Si mulas mengepalkan tangan dengan mata berapi-api. Kau tertawa dalam hati melihatnya meradang. Kau sengaja mendekat ke rambut Lin Sue, menghirup aromanya dalam-dalam di depan matanya. Kenapa marah? Aku kan hanya bermesraan dengan pacarku sendiri. Apa kau iri? Wajahnya memerah padam. Omong kosong apa ini? Kau benar-benar tidak menghormati Lin Sue. Tapi Lin Sue malah bermanja. Aku suka pria agresif. Pemandangan itulah yang dilihat Suan. Kuku Suan menusuk telapak tangannya saat melihat tanganmu melingkari pinggang Lin Sue. Dia tertawa dingin, ini restoran, bukan tempat murahan. Jemari Lin Sue mulai menggoda dadamu. Suara genit menggoda terdengar, tapi tatapan mereka tertuju pada Ling Feng. Si sakit perut melotot sampai matanya hampir keluar. Dia sedang membayangkan balas dendam di ranjang. Tatapan tajamnya terus tertuju pada bibir dan matamu. Kau menatap wanita yang bermanja di pelukanmu itu, lalu berbisik pelan, apa pinggangmu sengaja dibuat seramping ini? Tiba-tiba tubuhnya menegang. Melalui sudut matanya, ia melihat Suan yang pucat mulai mendekat ke arahmu. Dia bertanya, kau suka? Kau tersenyum, ya, suka. Saat mendongak, matanya bertemu tatapan membara milik Suan. Jangan tertipu wajah polos Lin Sue. Sifat aslinya sangat kontras. Dia jelas-jelas sengaja sedang memprovokasi Suan. Suan gemetar hebat karena amarah. Melihatnya seperti kucing manja yang sedang mencari perlindungan di pelukanmu. Jari Suan nyaris merobek taplak meja. Wajahnya menunjukkan keinginan kuat untuk memisahkan kalian berdua sekarang juga. Seperti bocah yang mainannya direbut. Tiba-tiba ponselnya berdering, dan matanya langsung berbinar penuh harap yang besar. Dia langsung mengangkatnya. Namun, saat mendengar kabar si sakit perut, raut kecewanya benar-benar tak bisa disembunyikan. Menarik sekali. Wanita ini terus mengawasimu dengan tajam sejak pertama kali dia melangkah masuk ke ruangan ini.
Dia lupa pacar aslinya duduk di sampingnya. Kini ia mengerutkan kening dalam sambil menatap layar ponselnya. Kuharap dia sadar betapa abnormalnya si bodoh itu. Ternyata si sakit perut masih saja terus mengirimkan pesan. Ling Feng baru cerai kemarin, tapi hari ini sudah pamer pacar baru. Benar-benar menjijikkan, kau bisa melihatnya kan? Sudut bibir Suan terangkat tipis. Dalam hatinya, dia sangat meremehkan trik murahan yang sedang dimainkan ini. Benar saja, detik berikutnya dia menatap si sakit perut dengan tatapan yang penuh dengan rasa syukur. Dia mengusulkan untuk pura-pura mesra. Tiba-tiba, Lin Sui berdiri dengan gerakan yang sangat mengejutkan semua orang. Mata rubahnya berkedip, bertanya ada apa. Telinga Suan memerah, lalu membentak kasar, apa urusanmu? Kau hanya mempermainkan pemantik api sambil melihat reaksinya. Wajah si sakit perut tampak lebih buruk dari mayat. Bodoh sekali. Dia pasti tak menyangka Suan akan mempermalukannya di depan umum dengan cara seperti ini. Apalagi melihat Suan malah memantau reaksimu setelah menolaknya. Dia gemetar hebat sambil terus mengetik pesan. Wajahnya melas seperti anjing jalanan yang ditendang. Tapi cara Suan melamun menatap ponsel itu sungguh menggelikan. Lihatlah, dia bahkan mulai membanding-bandingkan si sakit perut yang payah itu dengan dirimu yang sekarang. Tatapan dinginmu memberikan dampak besar. Maaf, aku tidak terbiasa bermesraan di depan umum, balasnya dengan sangat singkat. Kau teringat wanita yang menciummu di depan umum 3 tahun lalu. Sekarang dia malah berlaga sok suci? Si sakit perut mulai sombong memamerkan supercar miliknya. Ling Feng, apa kau mau ikut jalan-jalan dengan mobil ini? Kau memeluk pinggang Lin Sui dan mulai berakting. Pacar orang lain saja sudah bisa memberi hadiah supercar. Lin Sui pura-pura menyesal. Maaf, aku tidak tahu kau suka. Son of Typhoon, pesananmu akan sampai lusa. Aku tak mau barang bekas. Lin Sui melirik genit, tentu saja ini barang baru dan masih segel. Saat mereka pergi, si sakit perut mencoba menggandeng Suan. Tapi saat jarinya menyentuh kulit Suan, Suan mundur 3 langkah seolah tersengat listrik. Maaf, ucapnya dingin dengan alasan yang sangat hambar didengar. Cinta itu butuh proses. Dia pun mengalihkan topik soal bintang besar agensi yang tak mau memperpanjang kontraknya. Kalau kau berhasil, kau boleh jadi pacarku. Si sakit perut memotong pembicaraan itu dengan nada tidak sabar. Buktikan dulu baru bicara. Suan masuk ke mobil tanpa menoleh sedikit pun ke arah belakang lagi. Di spion, wajah si sakit perut tampak masam. Kau bertanya apakah Lin Sui benar-benar memesankan sebuah supercar. Mimpi saja sana. Itu kan cuma akting. Benar katamu, mulut wanita memang penuh dengan tipu daya manis. Tapi sekarang aku memilihmu. Kau memujinya cantik dan baik hati. Dia bilang jangan terburu-buru berterima kasih dahulu. Masih ada sisa 100 juta lagi. Kau benar-benar terkejut, ternyata wanita ini bisa bertindak sangat kejam juga. Bekerjalah dengan baik, mungkin akan kuberikan. Apa aktingmu selama ini masih belum cukup memuaskan untuknya? Demi memprovokasi Suan, kau rela melakukan apa saja. Ling Feng, kau benar-benar tidak punya rasa malu. Kau menjawab santai, untuk apa punya malu? Rasa malu tidak bisa membuat perutku menjadi kenyang. Bantu aku. Dan mobil itu jadi milikmu. Kau langsung bertanya penuh minat, bantuan apa yang kau maksud? Kau kenal Jiang Ning Sui? Tanyanya. Dengan wajah yang tampak bingung, kau balik bertanya, siapa wanita itu? Kau tidak mengikuti artis cantik? Kau menjawab spontan. Untuk apa? Tak ada yang secantik dirimu di mataku. Dia puas mendengar gombalanmu. Jiang Ning Sui itu bintang utama agensi Suan, kontraknya sudah hampir habis. Jika kau bisa mendapatkannya untukku, mobil ini milikmu. Dia menantangmu, namun mengingatkan bahwa ini bukan perkara mudah. Gaya bicaramu sangat sombong, Direktur. Kau tak menjamin semua akan lancar, meski urusan dokumen selesai dalam sekejap. Lin Sui bergerak cepat mengurus dami teknologi. Cakupan bisnisnya sangat luas, meski ia terus mengeluhkan nama perusahaannya. Kau membalas tajam, apa maumu? Perusahaan ini harus penting nasi, tak tergantikan. Seketika, tawa di wajahnya pun memudar. Mungkin dia terkejut dengan ambisi besarmu. Saat ditanya rencana pastinya, kau hanya melempar senyum penuh rahasia yang misterius. Cari kantor dulu baru bicara. Tiba-tiba dia menawarkan lantai eksklusif di gedung pusat sebagai markas barumu. Pemandangan kota yang megah dengan fasilitas lengkap kini di depan mata. Kau hanya bisa terpana melihat kemewahan tersebut. Kau tampil bak dewi penuh misteri. Sementara dia hanya mendengus, menganggap semua rencana besarmu hanyalah sebuah hayalan belaka. Kau belum menaklukkanku sepenuhnya. Dengan senyum nakal kau membalas, menaklukkan diranjang juga termasuk hitungan, kan? Dia memakimu tak tahu malu. Setelah keluar dari kantor perizinan, kau bertanya kemana tujuan perjalanan kalian selanjutnya? Dia bilang ada janji dengan agen Xiang Injue sore ini. Tak disangka, mobil justru berbelok ke arah yang tak terduga. Lin Sui memutar kemudi memasuki area villa elite. Kau bernyali besar, mau apa ke sini? Bukannya menemui sang bintang? Ternyata mereka bertetangga. Kau tertegun membayangkan betapa fantastisnya harga satu unit villa di kawasan super mewah ini. Bintang papan atas memang mesin uang. Lin Sui menjelaskan bahwa pendapatan tahunan Xiang Injue benar-benar di luar nalar. Keuntungannya setara perusahaan besar. Kau benar-benar terkejut melihat sosok pohon uang yang berdiri tegak di depanmu ini.
Pantas saja kau ingin menggali informasi darinya demi menjatuhkan Suan. Pastikan segalanya berjalan tenang dan terkendali. Orang yang ingin kutiduri sekarang hanyalah dirimu. Dia pun membalas bahwa kau harus berusaha lebih keras lagi. Skormu baru 20 poin. Kau bertanya, berapa poin yang didapat jika berhasil mengambil kunci dari Xiang Injue? Hanya 5 poin. Dia memintamu berpikir realistis, karena tidak mungkin memberikan skor tinggi secara cuma-cuma padamu. Kau sungguh berani bermimpi. Dengan tatapan penuh arti, kau membalas bahwa kau sanggup melakukan hal yang lebih berani. Suasana mendadak memanas. Wajahnya merona saat menyebutmu pencuri, tepat sebelum mobil terparkir sempurna di area villa tersebut. Lin Sui membawamu ke villa sebelah. Sebelum memencet bel, ia berbisik agar kau menjaga sikap di depan sang bintang. Xiang Injue sangat menjaga privasi, tidak sepertiku. Dia memintamu jangan menakuti orang dengan auramu yang liar itu. Dengan wajah polos kau bertanya, aku ini suci seperti kertas putih, apalagi yang harus dijaga, kau tertawa renyah. Lin Sui tertawa terbahak-bahak mendengar bualanmu. Sesaat kemudian, pintu villa otomatis pun terbuka perlahan menyambut kedatangan kalian. Interior elegan langsung menyambutmu, mencerminkan selera kelas atas. Namun perhatianmu teralih sepenuhnya pada sosok cantik di sofa. Gaun putih itu membuatnya tampak seperti peri dalam lukisan. Kecantikannya yang murni sanggup menghapus segala pikiran kotor di benakmu. Kau tak menyangka Xiang Injue akan secantik ini. Di saat kau sedang mengaguminya, matanya pun mulai menatapmu balik. Ada kilatan emosi aneh di matanya yang indah. Nona Xiang, senang bertemu lagi, ucap Lin Sui memecah keheningan. Namun Lin Sui mendadak membeku. Bintang besar yang dikenal sangat dingin dan kaku itu tiba-tiba menunjukkan reaksi tak terduga. Sebuah senyum manis terkembang di bibirnya. Halo Tuan, lama tidak bertemu, kau pun dibuat mematung karena kebingungan seketika. Bagaimana mungkin bintang sebesar Xiang Injue mengenalmu? Maaf Nona Xiang, apakah sebelumnya kita pernah saling bertemu? Senior ternyata tidak ingat padaku? Nada bicaranya yang manja membuat rahang Lin Sui nyaris jatuh ke lantai karena terkejut. Ini bukan lagi soal status sosial, dia jelas-jelas sedang merajuk padamu dengan ekspresi wajah yang sangat menggemaskan. Namun kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Perkataan yang keluar dari bibirnya selanjutnya benar-benar membuatmu hampir tak percaya. 6 tahun lalu di gerbang universitas, ada seorang gadis malang yang kehilangan seluruh uang sekolahnya. Kaulah yang memberinya bantuan dan semangat hidup. Gadis yang kau selamatkan saat itu adalah aku, kau tertegun. Ternyata pemilik tubuh asli ini orang yang sangat baik. Kau mencoba mengingatnya, namun memorimu benar-benar kosong dan gelap. Mungkin karena terlalu banyak berbuat baik, kau sampai lupa. Ya, aku memang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Lin Sui tertawa kecut mendengarnya. Dia pasti berpikir, dermawan apanya? Kemarin saja pria ini berniat untuk tidur denganmu. Tapi Xiang Injue mengangguk mantap. Baginya, kau adalah pahlawan sejati yang telah banyak menolong orang saat di universitas. Mata indahnya berbinar penuh kerinduan saat menatapmu. Aura di ruangan itu mendadak berubah menjadi sangat emosional dan intens. Lin Sui merasakan sedikit kecemburuan di hatinya. Ia pun segera menginterupsi pembicaraan dengan alasan ingin membahas kerja sama bisnis. Ia menjelaskan bahwa sekarang kau bekerja bersamanya. Belum sempat kau bicara, Lin Sui melakukan tindakan yang mengejutkanmu. Tiba-tiba Lin Sui merangkul lenganmu dengan sangat erat. Dia asistenku, sebentar lagi dia akan menjadi pemilik saham perusahaan. Titik lemah Xiang Injue akhirnya terbongkar. Tanpa ragu, ia pun terjebak dalam permainan ini. Lin Su jelas bos besarnya. Meski tahu kau berharga baginya, kejujurannya tetap saja membuatmu terpana. Namun, ekspresi Lin Su mendadak berubah gelap. Ia menggigit bibir dengan tatapan yang mulai goyah. Jemarinya meremas ujung baju dengan gelisah. Apakah masalah kontrak ini benar-benar mengusik Tuan Lin? Xiang Yu menyadari perubahan aura itu. Lin Su segera bersikap tenang, mencoba menutupi keterkejutannya yang besar. Tak disangka Xiang Yu seberani itu. Sebelum tanda tangan resmi, ia mengajukan sebuah syarat mutlak. Syaratnya tegas, Lin Feng harus memegang kendali penuh atas seluruh aktivitas di menu entertainment. Atmosfer seketika membeku. Lin Su benar-benar tak menduga permintaan yang sangat spesifik seperti itu. Kupikir dia akan meminta uang selangit, tapi ternyata tidak. Akhirnya, kesepakatan pun resmi dicapai. Lagi pula, Lin sudah berjanji, tanda tangani kontraknya, dan mobil super mewah itu jadi milikmu. Xiang Injue tersenyum puas. Kerja sama dimulai, dan Tuan Lin segera menyiapkan draft kontraknya. Upacara peresmian akan digelar besok. Jawaban Lin Su terdengar dingin, hampir seperti sebuah mesin. Tiba-tiba, Xiang Injue menoleh ke arahmu dan mengajak makan malam. Kau hampir saja mengiyakannya. Siapa yang bisa menolak pesona wanita secantik dia? Namun, Lin Su mendadak memotong pembicaraan kalian. Dengan dingin ia menolak undangan itu. Kita harus pulang sekarang, urusan makan malam bisa nanti. Makan malam bersamaku adalah bagian dari kontrak. Suara Lin Su terdengar penuh penekanan dan dominasi. Kau langsung mengangkat tangan, bersumpah demi langit dan bumi bahwa kau tidak bersalah. Gemertak giginya terdengar jelas. Kalau bukan demi kontrak ini, kemarahannya pasti sudah meledak sedari tadi. Meja itu mungkin sudah terbalik jika ia pergi. Akhirnya, Lin Feng diperintahkan menemani Xiang Injue. Sambil mengedipkan mata,
Ia menjalankan perintah. Begitu keluar villa, kecurigaan Lin Su mulai memuncak. Kau bersumpah lagi, benar-benar tidak ingat pernah membantunya. Situasi ini semakin rumit saja. Kau merasa bangga karena dia menganggapmu spesial. Perasaan puas itu tak bisa lagi kau sembunyikan. Dia memang sangat tampan, tapi jangan harap bisa memilikinya. Kesempatanmu sudah tertutup rapat sekarang. Jantungmu berdegup kencang saat Lin Su menggodamu. Baginya, hanya kematian yang bisa membuatmu menyerah. Kau membantah omong kosong itu. Ternyata, sosok bernama Bai Daolonglah yang selama ini mengincarnya. Lim Su berbisik, dia adalah pewaris tunggal keluarga Bai, penguasa kekayaan di wilayah Aichang ini. Kau mengejeknya, menganggap remeh keluarga Li Bai yang posisinya masih jauh di bawah pengaruh keluarga Lin. Sambil menepuk dada, kau merasa lega. Kupikir Jian Injue dalam bahaya, ternyata Bai Daolong bukan ancaman. Lin Su bertanya heran, apakah musuhmu itu punya kekuatan supernatural sampai kau begitu tenang? Nada bicara Lin Su berubah serius. Baginya, menghancurkanmu semudah menginjak semut yang tak berdaya. Selama dia tidak punya kekuatan dewa, aku tak peduli. Aku akan tetap menghadapinya sampai tuntas. Kau sungguh bernyali besar. Lin Su berseru, sementara kau hanya membalasnya dengan seringai penuh percaya diri. Aku adalah pria paling berani yang pernah ada. Lin Su pun bertanya seberapa hebat keberanianmu itu. Kau berbisik mesra di telinganya, menyuruhnya melihat ke belakang untuk menemukan jawabannya yang mengejutkan. Wajah Lin Su merona hebat. Di tengah kemesraan itu, raungan mesin mobil sport memecah keheningan malam. Dua mobil mewah melesat menuju villa. Mobil Suan memimpin, diikuti kendaraan glamor yang sangat mencolok. Lin Su menyenggolmu. Jika Suan tahu Jian Injue sudah memihak kita, dia pasti akan mengamuk. Dengan senyum penuh arti, kau berkata tak sabar ingin melihat wajah frustrasi yang akan ia tunjukkan. Suan turun dari mobil dan mematung. Matanya menatap tajam ke arahmu dan Lin Su yang mesra. Tatapannya sedingin es. Mereka datang untuk membahas kontrak, tapi sayang, mereka sudah sangat terlambat. Suan bertanya dengan nada ketus, menuntut penjelasan atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Jian Injue sudah resmi bersama kami. Sebaiknya kalian pulang saja sebelum keadaan menjadi semakin memalukan. Wajah Suan berubah pucat pasi. Bagaimana mungkin Jian Injue berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu? Kau merapikan pakaianmu dengan angkuh? Selama aku ada di sini, semua kerjasama mustahil gagal. Mari kita tonton pertunjukannya. Lin Su menarik lenganmu dengan penuh semangat, menantikan kemarahan musuh mereka. Kau bilang lebih baik pulang dan bercengkrama di ranjang. Seketika Lin Se meneriakimu pria mesum. Mana ada ranjang saat demammu mencapai 40 derajat? Kau pasti cuma bercanda. Lin Su mendadak tersadar. Apa kau takut Suan tahu kau membawa Jian Injue dan datang menuntut balas? Aduh, rahasiaku terbongkar. Aku berpura-pura takut dia menyadari betapa luar biasanya pesonaku saat ini. Lalu dia menyesal telah bercerai dan datang memohon kembali.